Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes. Wah, udah ada Sensei. Assalamualaikum Sensei. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Suara saya Ini ada keputus-putus imamnya. gak nih? Enggak. Tadi ya. Aman. Iya. Aku perbaiki jaringan dulu, masih di gunung soalnya. 5 menit, silakan. Ya. Jadi, Ya, coba ya silakan. saya bangun dulu ya narasi sedikit ya. Jadi gini. Belakangan teman-teman Kristen atau mungkin bukan belakangan lah, dari zaman dahulu mungkin teman-teman Kristen ini menuntut bahwa jikalau Al-Quran mengatakan Injil itu telah dipalsukan atau Bible itu bukanlah Alkitab, bukanlah Injil karena itu hanya berdasarkan dari kesaksian dan apa namanya, apa istilahnya itu, bukan riset, istilahnya apa itu ya, saya lupa nama istilahnya itu. Bible itu hasil dari penelitian, apakah istilah itu, saya lupa lagi istilahnya apa ya. Biasa saya ingat ya, kok saya lupa ya. Bang, kita bukan bercerita Bible Penyelidikan ya. Penyelidikan. Kita bercerita tentang siapa Yesus. Ya, sebentar. Saya hanya ini belum masuk ke topik, hanya sebagai prolog saja dulu. Nah, seharusnya sejak awal yang bertanggung jawab untuk menunjukkan keaslian dari Injil itu adalah kekristenan, tetapi tidak mampu ya. Memang akan sedikit lucu jika hal itu dituntut dari umat Islam sendiri, kan begitu. Nah, kalau sejak awal umat Islam meyakini bahwa muatan-muatan dari Injil, Zabur, Taurat itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi bukan berarti juga Al-Quran menjelaskan secara detail mana yang Injil, mana yang Zabur, mana yang Taurat. Tidak begitu. Karena substansi dari apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya adalah tauhid. Itu sudah selesai sampai di situ ya. Kalau kita bicara soal kertas, kita bicara soal isi, ya kita kedua-duanya sama-sama punya keterbatasan dalam hal itu ya. Kita punya keterbatasan, makanya bahan apa yang kita punya sekarang? Oh, ternyata dari teman-teman Kristen punya bahan Biblos begitu. Terlepas nanti Biblos itu dianggap original, original asli atau tidaknya, buatan Tuhan atau made in human, ya itu belakangan lah, itu urusan belakangan. Tapi kita kan hari ini menguji bahan yang kita punya. Apakah memang bahan itu pertama memenuhi syarat, yang kedua bahan itu bisa dipertanggungjawabkan, yang ketiga bahan itu sejalan sebenarnya dengan bahan-bahan yang lain yang berkaitan dengan Tuhan. Sejalan atau tidak? Karena Tuhan harusnya sejalan sejak awal. Mau kitab suci apapun haruslah sejalan. Kalau ada salah satu kitab suci saja yang tidak sejalan dengan kitab-kitab suci yang lain, maka kitab suci yang satu ini yang harus dipertanyakan justru. Harus dipertanyakan kenapa dia merasa lebih unggul pada saat dia berbeda dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kan begitu seharusnya ya. Nah, itu kan kita menguji dulu Biblos. Nah, baru enak kita diskusi. Jadi kita nggak bertengkar lagi soal mana yang asli, mana yang palsu, mana yang asli, mana yang palsu, kayak tadi si Abton. Kan begitu. Nah, mari sekarang kita uji siapa Yesus menurut Yesus. Saya pribadi tetap bertahan dengan narasi saya di awal bahwa yang mengetahui dan yang berhak mengatakan atau menjelaskan siapa Yesus hanyalah Yesus sendiri. Tidak mungkin selain Yesus lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Mustahil Yohanes lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus. Mustahil Paulus lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus. Mustahil Lukas, Matius, Markus, dan siapapun itu, ke-12 muridnya itu lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Maka jalan yang pertama yang harus kita tempuh itu adalah siapa Yesus menurut Yesus. Kenapa? Karena perkataan Yesus itu yang paling otoritatif. Perkataan Yesus yang paling kuat daripada perkataan-perkataan yang lain. Perkataan yang lain itu hanya bisa menjadi pendukung saja sebenarnya, tetapi tidak bisa menjadi salah satu validasi terkuat untuk menentukan bahwa Yesus ini siapa menurut mereka. Nggak bisa. Harus sesuai dengan Yesus. Nggak ada yang lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Gitu loh. Jadi barangkali itu ya. Nah, sekarang mari kita buka bersama-sama
siapa Yesus menurut Yesus, begitu. Itu aja mungkin barangkali sementara. Silakan Sensei. Atau yang lain. Oke, makasih Bang. Jadi saya dari Kristen. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan Alkitab, bahwa Yesus itu memang benar manusia. Tapi manusia itu, kemanusiaan Yesus itu memiliki natur Allah atau Allah, yaitu kalam Allah dan roh Allah sendiri. Kenapa begitu? Perjanjian dan perjanjian lama itu connect dia, Bang. Jadi sebelum kedatangan Yesus, Alkitab mencatat bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, Bang. Nah, terus menurut sampean, siapakah dia? Sedangkan dunia segala isinya belum dijadikan, tapi dia sudah ada. Nah, jadi saya ingin Abang membuka Yohanes 8, pasal 8, Yohanes pasal 8, ayat 23 sampai 24. Itu Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes Saya buka kan. 8, Yohanes Yohanes 8. Oke. ayat 23 dan 4. Bentar ya. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 ya. Ya. Oke, standby. Yohanes 8. Oke. Ayat 23 sampai 24. Oke, ini aku buka ya. Boleh dibacakan? Boleh, saya langsung aja liatin ayatnya ya. Di sini lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Silakan dijelaskan, Fos. Oke. Ini Rifa, oke. Jadi Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 itu koneksi dengan keluaran Suaranya hilang, Fos. Fos ke mute, Fos. Fos ke mute. Tes, Fos. Nah, jadi itu ayat itu koneksi dengan Taurat, Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Oke, Keluaran 3 ayat 14 ya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Itu ya poinnya ya. Silakan jelaskan lagi. Silakan, Fos. Ini Rifa itu diselesaikan semua ayatnya itu. Oke, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Lanjut, Fos. Jadi itu nubuatan Allah sebelum Yesus datang. Dan di Yohanes tadi yang Uni Rifa baca 8 ayat 23 dan 4 itu Yesus menyatakan bahwa dia bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, tadi malam saya bahas sama Abang Suma yang cakep bahwa ketakwaan itu hanya Tuhan yang tahu. Guru bisa ambil alih buat jadi moderator. Guru, Uni mute biar nggak ada musik masuk ke dalam itu, nanti YouTube Bang Zuma kena copyright. Bantu Uni, Guru. Ya, oke Uni, siap. Jadi saya lanjutkan dulu sebentar. Ya, saya lanjutkan. Pak, maaf Pak, sebenarnya kita kalau diskusi ya secara etis ya, kalau kita diskusi itu jangan sampai kelebihan retorika, tapi substance nggak disebutkan dari tadi. Saya menunggu substansinya apa itu. Oke, baik. Saya ingin kejelasan siapakah Yesus menurut Yesus.
Kan begitu tuh. Iya, saya kan Pengakuan Yesus menggunakan pada data-data dirinya dulu, Pak. ada atau Pak, tidak. dia harus Jangan menggunakan disusun data-data. ke ayat Guru yang jadi moderator aja guru, jangan jadi ikut ini. Iya, makanya kan saya minta substansinya supaya dia jelaskan substansinya apa itu. Cukup itu aja lah. Ya ini kan lagi menjelaskan Pak bahwa Yesus itu bukan berasal dari bawah. Lu berasal dari dunia, aku bukan. Makanya saya lari ke Keluaran untuk mensinkronkan ayat Boleh Yohanes buka 8. Yohanes 15 ayat 19 enggak? Jangan dulu Boleh potong, buka. jangan dulu potong. Ini giliran Bukan, saya untuk bukan, saya menjelaskan kira terlalu siapa, Iya, saya siapa kira Yesus. terlalu Iya kan? panjang Jadi- ya, saya kira ya. Jadi sebelum Yesus datang, Allah sudah menabuatkan bahwa dia akan mengutus dia sendiri kepada Musa. Dan di Yohanes 8 situ, Yesus yang mengatakan bahwa dia bukan berasal dari dunia. Kamu berasal dari dunia, aku bukan dari dunia. Siapakah Iya. dia? Hmm. Nah, silakan. Oke, singkat saja sama pertanyaan saya singkat saja. Boleh dijelaskan Yohanes 15 ayat 19? Singkat saja. Sama saya nggak bisa kalau hanya sekedar narasi retoris, nggak bisa sama saya. Itu karya seni itu bukan diskusi. Itu karya seni. Ya, Pak, kalau silakan Anda langsung bilang dibuka. karya seni, saya pakai data-data loh. Anda kan Iya, saya bilang juga pakai data. Ini saya tunjukkan juga karya seni saya. Silakan buka 15-19. Yohanes 15 ayat 19. Apa itu bunyinya di situ? Apa bunyinya kalau bicara soal dari atas, dari atas, dari atas, dari atas? Silakan. Itu tolong Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Lanjut. dibaca. Apa maksudnya itu? Bukan dari dunia, apa maksudnya itu? Ternyata bukan hanya Suara saya kedengaran nggak ini? ada sensi. Dinda. Ada sensi. Ya, itu terlalu panjang, data itu terlalu panjang. Cukup Yohanes 17-16 coba. Itu udah stuck di situ dia. 17-16. Ya. Udah gugur di situ, minta dalil yang lain. Lanjut. Monitor. Oke, Sensei. Boleh dibuka Uni? Biar kita baca-baca Bentar. sama-sama. Coba. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Saya kira itu saya kira itu sudah telak ya. Tidak bisa lagi dihindari bahwa ternyata narasi itu sejak awal tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Yesus berbeda dari yang lain. Mohon maaf. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa ternyata ada selain Yesus yang bukan dari dunia ini. Jadi saya kira itu sudah selesai. Mohon dikembangkan lagi lah diskusinya. Maka saya bilang dari tadi kalau hanya sekedar karya seni, ya kita kalau semua Anda bisa. kalau Anda Ya. berkata begitu, kita akan berantem. Maksudnya Bukan debatnya tidak eksis. Jadi begini, kalau Anda berkata begitu, berarti Anda mengatur Alkitab dong. Iya kan? Siapa Anda? Bukan mengatur Alkitab, bukan Siapa mengatur Alkitab, Anda? justru mempertegas Alkitab justru Enggak. bahwa Alkitab sendiri yang Anda berkata mempertegas, bukan hanya Anda Yesus yang keluar. berasal dari dunia. Anda- Bukan. Enggak, Anda tidak mengaji apa yang saya kasih tahu, tapi Anda membantahnya ke sana. Ya, Anda harus baik simak kalau gitu dulu. saya terima. Saya minta maaf Kalau ya. Saya minta diskusi, maaf. kalau Anda orang Baik, belajar. sebentar. Saya minta maaf. Sederhana saja pertanyaan saya, tolong jawab dengan singkat. Menurut Bapak, yang bukan berasal dari dunia ini hanya Yesus atau ada yang lain? Jawab singkat saja. Hanya Yesus satu-satunya atau ada yang lain? Ya, dia Pak berasal disebut anak Allah dalam Alkitab, disebut anak Allah, bukan berarti Allah itu beranak Pak ya, Bukan berarti. sesuai dengan dalil yang Bapak bawa tadi, bukan berasal dari Ya, saya dunia. mau jelas, jangan potong Ya, dulu. jangan anak Allah Tolong, dulu, itu beda lagi dalilnya. Jangan dipotong dulu. Jadi Hmm. jadi Yesus itu berasal dari surga, berasal dari Allah. Hanya Yesus satu-satunya. Iya, hanya Yesus. Hanya Berarti tadi yang kita baca bareng-bareng itu siapa? Dinda Neplos. Dinda Neplos. Yes. Kalau dia katakan lari lagi dari dunia, bukan lagi dari lari ke surga.
Kasih 1 Korintus 15:48. 1 Korintus 15:8. 1 Korintus 48. Kali ini abang semua pesuara ini lagi puasa ya. Jadi begini. 48. Jadi Ditampilkan Dinda, ditampilkan biar kita nggak dibilang hujat gitu. 1 Korintus siap. 15:48. Enggak, dia nggak bilang menghujat, kita diskusi bang semua. 1 Korintus 15 ayat 48 Uni. Oke, meluncur. Monitor lagi. Lebih kuat. Apakah lebih kuat perkataan Bang Fox atau perkataan Rasul? Coba kita lihat bareng-bareng ini. Baik, bunyinya adalah makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Makhluk-makhluk sorgawi jamak loh, itu bukan satu-satunya ternyata. Bagaimana itu? Bagaimana? Sama seperti dia. Bagaimana itu? Bang, kita bahas siapa Yesus, ya kan? Jangan Iya, lari betul, kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Ini Anda. bukan mau berlari, Iya, ini masih berjalan di tempat ini, masih jalan di tempat kok, belum lari. Iya, jadi begini Pak. Jadi Hmm. dia itu bukan berasal dari bawah Hmm. atau berasal dari dunia. Itu sudah jelas loh tulisannya. Dia berasal dari surga, betul? Jadi Baik. dia menggenapi yang Keluaran 3 bahwa Allah akan mengutus dia sendiri kepada Baik, kita. yang berasal dari surga hanya dia atau ada yang lain? Hanya dia Bang. Hanya dia. Oh, Hanya berarti dia. dibantah tadi 1 Korintus 15 ayat 48. Jadi Bang, jadi jadi begini, hanya dia selain dari malaikat-malaikat ya, bahwa Allah itu Selain dari memang- malaikat. Ya, oke. Iya. Oke. Jadi Ada lagi ya sekarang ya. Malaikat. dia Oke, bersaksi, siap. dia bersaksi kan Bang. Waktu itu dia bersaksi, dia menggunakan tubuh jasmani loh. Iya, atau mengambil Tubuh rupa. jasmani. Silakan Abang buka di Di mute itu. Bang Fox. Di mute. Bang Fox aja lah, Bang Fox. Itu 7 itu T artinya kan. Di mute. Bang. Silakan Abang buka di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Coba langsung dibacain aja. Saya percaya sama Bang Fox. Nggak, buka aja di situ biar kita sama-sama lihat. Saya Saya satu nggak device. bisa. Berapa? Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Enggak, biar kita profesional aja. Muncul. Ini di Filipi 2 pasal 2 ayatnya 6 sampai 7. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Saat itu ya. Yang walaupun sebagai milik yang harus dipertahankan. Sabar, saya bacain loh. Dalil Anda saya bacakan sebentar dulu. Oke. Anda ini gimana sih? Kasih clear ayat itu maksud Ya, saya. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini bisa saya hadirkan 5 kefatalan dan kecatatan dari ayat ini. Bahaya sekali ayat ini Bang, sebenarnya. Saya kan kasih data, saya harus jelaskan itu, jangan Ya, Abang. jelaskan. Tolong dong diskusi biar sehat. Oh, jadi itu dia sebagai Allah yang menggunakan tubuh jasmani. Itu. Jadi dia mengosongkan diri. Jadi taktanya dia sebagai Allah telah mengambil rupa sebagai Kosong itu manusia. artinya apa ya, Bang Fot, sebelum dilanjutkan? Kosong itu artinya apa supaya saya paham? Meninggalkan surga. Apanya? Meninggalkan surga. Haknya. Mengosongkan Silakan, diri. Pak. Yang Silakan, kosong Abang. apanya berarti? Jadi dia Surganya atau dirinya yang kosong? kealahannya kosong. Karena dia mengambil tubuh jasmani. Ya Berarti kan? dia hanya manusia kalau dia sudah kosong, betul? Jadi ayat itu tidak bisa Allah langsung yang tidak mengambil wujud manusia tidak bisa kenal dong Bang. Betul, sepakat. Oke, thank you. Jadi itu yang maksud saya bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Jadi 100% kemanusiaan, manusia, 100%. jadi Bang jangan potong dulu. Jadi kemanusiaannya itu memiliki natur Allah, Bang. Baik. Itu. Baik. Boleh saya bertanya singkat lagi? Pertanyaan saya selalu singkat.
di mana kapan kita bisa membedakan di dalam Alkitab ketika Yesus berbicara sebagai manusia dan ketika Yesus berbicara sebagai Tuhan? Bagaimana cara membedakannya? Pada saat Yesus berbicara sebagai manusia dan Yesus berbicara sebagai Tuhan. Cara membedakannya seperti apa itu? Cara membedakan bagaimana Yesus berbicara sebagai Allah dan Iya. Tuhan. Iya. Oke. Iya, betul. Baik. Mm. Setiap dalam Taurat, kalau Allah berdialog atau memberikan firman-Nya kepada Jangan Nabi dalam Daud- Taurat, jangan dalam Taurat dong. Ini Enggak. kita bicara soal Iya, saya saat Yesus akan- hidup. Enggak, Saat maksud Yesus saya hidup. saya akan menjelaskan pertanyaan Anda, Pak. Ya kan? Hmm. Di dalam Taurat, Allah kan Yesus itu belum menunjukkan rupanya, makanya Allah berfirman. Ketika dia sudah Menunjukkan berada rupanya. di dalam dunia, dia tidak menggunakan Allah berfirman, tapi aku berkata. Karena dia adalah firman. Berarti manusia berkata, begitu. Bukan Yesusnya, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, makanya dia menggunakan aku Baik. berkata, bukan Allah berkata. Aku berkata Ada kepadamu. sisi manusia, ada sisi Tuhan, betul? Iya begitu, Betul Pak. ya? Nah, kapan Yesus sebagai manusia berbicara dan kapan Yesus sebagai Tuhan bicara? Pada saat Ya, Yesus hidup di dunia, mengambil rupa. Iya pada saat dia ada di dunia itu, Allah bersama dia dan dia bersama Allah. Konteks dia bersama Allah, dia dalam kodratnya agak turun sedikit karena dia mengambil rupa manusia. Paham nggak, Pak? Agak turun sedikit, itu karya seni namanya. Susah udah kalau Enggak. sudah kita. Tidak ada Gini loh, dikatakan Pak. demikian, turun Pak, sedikit, turun Pak, sedikit, gini. turun banyak. Bingung saya. Bagaimana Anda ini perumpamaan ya, perumpamaan. Bagaimana Anda sebagai Allah yang esa turun ke dunia, ya kan? Terus Anda bersaksi, akulah Allah, ya kan? Sedangkan Anda manusia. Tidak ada aku turun ke Wajar nggak? dunia, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kok Enggak, malah Bapa turun ke dunia? Pak, Sejak ini kapan itu? perumpamaan. Jadi Yesus menggunakan kata Ya maka saya aku bilang itu karya diutus seni. itu Sudahlah. bersama bahwa bahwa Firman dan Roh Kudus ada bersama dia. Firman dan Roh Kudus ini siapa ya? Unsur Allah, Pak. Jadi luar biasa sebenarnya Bukan ini. Ya, summa, saya paham, unsur saya Allah. paham, saya paham, saya paham itu. Iya. Saya paham itu. Jadi ini nanti pasti dalilnya, izin ya Sensei ya, sedikit saja bahwa sebenarnya ini dalil senjata mutakhirnya itu kan di Yohanes 1 ayat 1 kan. Itu senjata mutakhirnya. Bahwa sisi keilahian Yesus itu dibenarkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Padahal dalam pendekatan filsafat udah Lebih kacau tepat di di Yohanes 1 ayat 1 14, itu. Pak. Yohanes 1, Bukan, 14. iya, iya itu ketika dia sudah bermanifestasi. Sabar dulu, pelan-pelan lah. Pelan-pelan dulu. Oke, oke. Ya, Siap, siap. nah, Ampun, ya ampun. di Yohanes 1 ayat 1. Pertanyaan saya sederhana saja. Yohanes 1 ayat 1 itu ada dagingnya atau tidak? Kalau Yohanes 1 itu, Pak, itu kalau Bapak membuat suatu surat itu atau buku, kata pengantarnya, Pak. Kata Ada dagingnya awalnya. atau tidak? Jadi belum. Jadi itu Belum di ada, situ ya? menjelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Dan di belum ada dagingnya. 14-nya, ayat 14-nya itu dia Baru menjadi dia menjadi daging, Pak. betul? Ya. Iya. Namanya word become Pak. flesh, sax egeneto, betul? Ya, nah saya tanya sekarang ini, Yesus ini hadir, saya melihat Yesus, seandainya saya melihat Yesus ini, saya hidup di zaman Yesus, saya bertanya sama Yesus, wahai Yesus, kapan kau, bagaimana cara aku membedakan ketika kau berbicara sebagai manusia dan ketika kau berbicara sebagai Tuhan? Bagaimana cara aku membedakannya? Kira-kira Yesus bakal jawab apa? Anda kalau membuat pertanyaan begitu, Pak, salah karena Yesus Kok salah? itu memiliki unsur sisi. kealahan. Iya, dua sisi kan? Manusia dan Tuhan jadi, kan? Jadi yang saya jawab tadi pertanyaan Anda balik lagi ke pertanyaan itu. Jadi di Perjanjian Lama Allah belum mewujudkan gambarannya di Yesus. Dia mengatakan Allah berfirman. Tapi setelah dia datang, tapi Yesus mengatakan, aku berkata kepada bangsuma. Aku sebagai apa itu? Ketakwaan itu Aku sebagai tidak apa? menjamin. Aku Gitu. sebagai manusia atau aku sebagai Tuhan? Ya. Aku sebagai apa itu? Dia sebagai wujud sebagai manusia, tapi memiliki natur Allah, Pak, gitu. Ada amin, Pak. Ini karya seni. Ya silakanlah. Armin, Armin. Silakan Sensei. Amin, Bang Suma. Selamat puasa, Iya. Bang Suma. Iya, Armin. Jadi gini, Bung, saya hanya ingin mengajak Anda ini untuk menggunakan akal sehat gini. Bukan untuk kalah menang atau untuk menyudutkan suatu pemahaman.
Yesus Anda katakan dua natur, ada manusia, ada ilahi. Yang pertama yang kita harus tahu, sisi kemanusiaan Yesus itu adalah hal yang baru. Sisi kemanusiaannya itu adalah ciptaan. Itu yang perlu dipahami. Lalu dengan adanya konsep itu, mencoba untuk akal ini dikebiri dengan mengatakan itu sisi kemanusiaannya, tanpa mau jujur mengakui sisi kemanusiaan yang 100% sudah pasti diselimuti oleh keadaan di mana dia adalah ciptaan. Itu poin pertama. Lalu sisi keilahian Yesus itu yang mana? Rohnya nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika Yesus takut kepada malaikat, itu tidak melibatkan hanya jasad, tetapi tentu jasad akan takut, merasakan takut karena adanya unsur roh di dalamnya. Mayat tidak akan pernah takut. Kenapa? Tidak ada unsur roh di dalamnya. Roh tidak akan takut. Kenapa? Karena tidak ada unsur jasmani padanya. Nah, sekarang ketika Yesus takut, was-was, itu pasti karena ada unsur roh di dalam dirinya. Karena itulah kemudian gugur di sana kalau keilahiannya dari sifat rohnya. Apalagi diperkuat dengan pernyataan Yesus yang mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Yesus sebelum jadi manusia dia adalah roh. Roh di sini mengaku datang bukan atas kehendaknya. Dia terlepas daripada sisi keilahian. Lalu kemudian ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Lepas juga dari sisi keilahian. Kemudian apa yang menjadi kekuatan kemudian untuk mempertahankan sisi keilahian Yesus? Cuman satu. Apa itu? Yohanes 17 nomor 1 nomor 2. Kemuliaan yang Yesus miliki sebelum dunia ini ada. Hanya itu satu-satunya yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Ketika kita menggunakan logika, karena dia memiliki kemuliaan yang ada sebelum dunia ada. Ternyata setelah kita cari titik kebenaran kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus, diterangkan sendiri dalam kitab Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi sisi kemanusiaannya gugur, sisi kemuliaannya pun gugur. Maka dikatakan ketika ada orang yang memaksakan Yesus sebagai Tuhan, maka tanya kepada Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Itulah jawabannya. Bukan menurut kita, bukan menurut orang Kristen, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut Yesus. Karena ketika Yesus melontarkan sebuah kata, membingkai menjadi sebuah kalimat, lalu memiliki makna, pengajaran, pendidikan, etika, teladan kepada Bani Israel pengikutnya, maka ucapan yang terlontar dari mulutnya itu adalah ucapan sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan, kenapa Yesus tidak di Bible tidak ada lagi Tuhan berfirman? Jawabannya sederhana. Karena kitab saudara bukan firman Tuhan, tapi adalah tulisan orang-orang yang menuliskan karya tulis dihasilkan dari angket, hasil penyelidikan, hasil penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga ada ucapan Yesus berkata. Kenapa? Karena bukan Yesus yang mengatakan itu langsung. Nah, saya kira dua hal ini yang perlu dipahami oleh teman Kristen. Sisi kemanusiaannya dan sisi kemuliaannya itu ternyata hanya pemberian semuanya. Demikian, sebentar, silakan. Baik, bagus semua. Bentar, Bos, kita sapa dua teman lainnya. Halo, Immanuel dan Mas Aha. Halo, Immanuel. Oke, silakan ikut. Ya, Immanuel, kamu juga berhak untuk menjelaskan ya dari segi iman kamu. Mas Aha, bentar. Sebelumnya, Mas Aha saya sapa dulu. Ya, sebentar Immanuel. Mas Aha, boleh, tapi saya sapa dulu Mas Aha. Mas Aha ini non Muslim ya? Ya, Kristen. Oke, jadi kita punya 3 teman non Muslim di sini dan saya dengan Bang Zuma dan Bang Nefros adalah Muslim. Silahkan Immanuel, setelah itu Mas Aha ya, terkait tentang tema ini. Jangan lari kemana-mana, jangan pernah lari kemana-mana. Saya ingatkan, Immanuel silahkan, Mas Aha juga silahkan bergantian ya dengan Immanuel, silahkan. Nah, gini loh Pak, ini kan tanggapan saya, kasih saya dulu kemasukan. Kalau Kristen itu mempunyai 2 pandangan, dan 2 pandangan itu tidak pernah dibantah oleh Kristen. Yesus manusia dan Yesus pun Tuhan. Banyak ayatnya yang mengatakan kemanusiaan Yesus, seperti dia utusan, seperti dia
tidur, takut, itu dari sifat kemanusiaannya, yang dari sifat ketuhanannya. Seperti sebelum Abraham ada, jadi aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah jadi. Kata Yesus, itulah sifat ketuhanan Yesus yang di dalamnya. Yang kedua, ayat yang mengatakan ketuhanan Yesus, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, katanya. Kan gitu. Jadi, untuk saya melihat ketuhanan Yesus, seperti si Filemon menanya, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Hanya datang Yesus mengatakan, tidak tahukah kamu, kenapa kamu ragu? Selama ini kan aku bersama-sama kamu. Kenapa kamu nggak percaya? Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, katanya. Jadi itulah makanya Kristen tidak pernah membantah sifat kemanusiaan dan sifat ketuhannya. Itulah yang saya bisa kasih kemasukan. Udah itu aja. Silakan, ada yang menanggapi sebelum aku? Ya, aku ya. Ya. Iya, jadi kalau pemahamanku itu Yesus itu anak kedua Tuhan. Jadi anak pertama Adam, anak kedua Yesus. Nah, Yesus bukan Tuhan, dia anak Tuhan. Dan kenapa dia harus dipanggil Tuhan? Karena level kekudusannya dia berada di tengah-tengah antara Tuhan dan manusia biasa. Jadi Yesus ini ciptaan baru yang tidak mewarisi dosa buah kuldi dari Adam. Artinya Yesus itu yang sama seperti Adam dulu waktu sebelum makan buah kuldi. Jadi bersih gitu. Makanya karena dia satu-satu yang tidak mewarisi buah kuldi, cuman dia yang layak untuk disalibkan. Ya, begitu aja dulu. Oke, saya dulu atau gimana? Dinda Neplos Unirifa? Iya, silakan saja, saja. Oke, baik. Yang pertama, saudara saya Immanuel, kalau Anda melihat dari sisi keilahian, ketuhanan Yesus dan perspektif pemahaman aku ada sebelum Abraham ada, ini yang tadi yang saya jelaskan. Kalau jasmaninya, sisi kemanusiaannya Yesus ada sebelum Abraham ada, itu nggak mungkin. Karena Maria setelah ngeden baru anaknya ada, Yesus. Lalu apa? Kemuliaan yang ada di kehadiratmu, yang kumiliki di kehadiratmu. Jadi kemuliaan Yesus itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Tidak berawal, tidak berakhir kemuliaan itu. Kenapa? Kemuliaan yang dimiliki Yesus itu adalah pemberian. Yohanes 1 nomor 14. Dia dimuliakan, dia dipermuliakan. Dari mana permuliaan itu muncul? Dari sang pemberi kemuliaan, yaitu sang Tuhan. Gugur dia di sana. Nah, secara data, dalil di dalam Efesus 1 nomor 14 dan seterusnya diterangkan begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan itu. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Berarti kita sudah ada sebelum dunia ada. Tolong dicermati lagi data-data yang ada dalam kitab saudara. Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, kita semua ini sudah dipilih. Saudara menjadi manusia, bukan menjadi ayam, bukan menjadi kambing. Sudah dipilih Anda itu. Lalu kemudian di pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Itu sudah ada datanya di dalam kitab saudara. Jadi sekarang yang ada ini, itu dulu sudah ada emang. Jadi kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan.
Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh Yesus itu Tuhan, karena dia mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Terbantahkan Pengkhotbah 3 nomor 15, Efesus 1 nomor 4. Nah, itu yang pertama. Kedua, Saudara Masaha, Anda sudah benar dengan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Anda sudah benar dengan mengatakan Yesus itu adalah anak daripada Tuhan dalam perspektif pemahaman Kristen. Anda sudah benar. Tetapi yang perlu saudaraku pahami, di dalam pengajaran tradisi Yahudi, yang disebut anak Tuhan itu adalah orang-orang Muslim, orang soleh, orang yang taat menjalankan didikan Tuhan. Anda coba buka di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan itu adalah orang-orang Muslim. Apa itu Muslim? Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Dan itu adalah orang yang mentaati segala perintah Tuhan. Itu. Sedangkan Yesus, dua kubu nih. Dari pandangan kami sebagai apologet, dari sudut pandang Bible, Yesus sendiri mengatakan, kitab saudara sendiri mengatakan Yesus itu taat sampai dia mati. Berarti dia Muslim. Nah, sekarang di mana pengingkarannya? Ketika saudara mengatakan dia adalah orang yang anak yang kudus, dia adalah orang suci. Justru Yesus yang menerangkan polanya sangat jelas di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. 30 detik di dalam kerajaan langit. Nah, apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Yes. Kata siapa? Paulus. Di mana dalilnya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, apa hukuman bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Hukumnya adalah neraka. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus kudus, justru menurut Bible, Yesus itu adalah manusia yang paling tercemar. Makanya dikatakan dia terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Apakah Tuhan atau manusia? Manusia. Jadi yang mati di atas tiang salib secara terkutuk itu manusia. Kemana perginya manusia yang terkutuk karena membatalkan hukum Taurat? Neraka. Jadi sisi kemanusiaan Yesus masuk ke dalam neraka. Itu kesimpulan saya. Silakan. Ya, saya tambahin ya, Sensei. Jadi memang Saya akan tanggapi, boleh? ada beberapa masalah memang pada saat kita menggunakan berbagai macam pendekatan terhadap bagaimana cara Bang kita Suma memaknai sudah pernyataan Yesus kemana-mana ini. dia. Bang Suma ini. Ya, nanti ditanggapi silakan. Nanti kan diberikan waktu itu seluas-luasnya. Cuman saya hanya mau coba menggarisbawahi lagi bahwa kita pendekatan apa sih sebenarnya kita pakai ini? Epistemkah, etimekah, ontologkah, apalagi ya, atau pendekatan semacam apa ini? Nah, kenapa? Karena saya kira banyak istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang selain Yesus, ya. Lalu kemudian istilah-istilah ini disalah artikan, ya. Bahkan istilah-istilah ini belum final untuk didefinisikan. Contohnya kata sama, kata aku, kata kami, kata satu, kata kesatuan, kata banyak sekali. Nah, saya kasih contoh ya, bahwa singkat saja, Yesus itu dengan tegas menyatakan bahwa siapapun bisa menjadi sama seperti Yesus. Siapapun bisa sama menjadi seperti Yesus. Sama. Itu penegasan Yesus ya. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab Yohanes. Yang dikenal kitab Yohanes adalah kitab yang paling mutakhir untuk menjelaskan siapa Yesus, kan begitu. Karena Yesus langsung mewahyukan kepada Yohanes melalui malaikat-malaikatnya. Yohanes 17:23. Supaya mereka semua menjadi satu. Ada angka satu. Sama. Ada kata sama. Seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Masih sejalan dengan pernyataan tadi Sensei Zuma ya.
bahwa ternyata siapapun bisa menjadi Yesus. Lalu kemudian di Yohanes 20 ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada hierarki lagi ternyata. Lalu banyak lagi ya perkataan-perkataan Yesus yang menjelaskan bahwa ada kesamaan. Contoh di Lukas ya, kita sekarang pergi ke kitab Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, maka ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yohanes 5:23. Supaya sudahlah, terlalu banyak dalil yang mau dihadirkan. Nah, sekarang yang mau kita minta adalah, yang mau kita bahas adalah, pertama, siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri. Kalaupun ada pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan terbedakan dengan yang lain, harus ada dalil yang betul-betul kuat, dalil yang betul-betul otonom, dan dalil itu dari Yesus. Tidak bisa dari Paulus, tidak bisa dari Yohanes, harus dari Yesus. Perkataan Yesus yang bertinta merah itu, Yesus berkata bla bla bla, itu baru kita terima. Tapi selain dari Yesus, saya kira itu hanya penafsiran belaka sajalah. Kayak begitu ya. Mungkin itu, silakanlah ditanggapi. Baik, silakan Anda buka Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Umi Rifa, apakah kau masih di sini? Masih. Kenapa? Buka Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Bacakan aja, Bre. Sorry, ini agak sibuk sedikit. Coba bacakan aja, nggak apa-apa. Kita percaya kok sama kamu. Umi, bisa ditampilkan di diskusi kita itu Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Enggak, minta tolong bacain aja dulu. Enggak, nanti Uni saya lagi baca sibuk, nanti teman-teman bilang nggak betul. Kita harus profesional dong. Oh. Abang Immanuel bisa tampilkan kah? Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Ayat berapa? Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Bentar ya. Yohanes 5 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Boleh nggak Umi tampilkan itu? Iya. Baca, Fos. Umi baca aja. Aduh, si Fos ini nggak bisa lihat orang kerja. Sebab Baca sama dong, seperti Pak, yang Bapa baik. membangkitkan orang-orang Yang mati baik. dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anaknya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Udah, oke ya? Nah, jadi di situ, jadi kalau abang-abang di sini tidak menghormati Yesus, ya kan? Artinya abang-abang itu tidak menghormati Allah di situ. Jadi yang di Yohanes berapa tadi 8:23 sampai 24 bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Karena dia di Yohanes 1 ayat 14 firman Allah yang mengambil rupa manusia. Filipi 2 yang 6 sampai 7 dia mengosongkan diri.
Jadi kalau abang-abang semua atau abang-abang Immanuel membahas siapa Yesus, yaitu kami sebagai pengikutnya, karena kami harus 100% berpegang Alkitab. Tapi menurut Abang Suma bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan hanya pengikut-pengikut yang menulisnya, manusia yang menulisnya, ya sama dengan Al-Quran juga, Bang Suma. Minta maaf Bang Suma. Nabi Muhammad kan dia umi, yang menulis Al-Quran kalian kan sahabat-sahabatnya juga manusia. Gitu loh. Jadi jangan seakan-akan Alkitab ini kalian beranggapan bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan. Jangan dibuat framing seperti itu, karena bukan sama, berbeda sekali. Kalau Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat tetapi sudah diverifikasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyaksikan itu. Berbeda dengan Bible. Yesus tidak menyaksikan. Saya hanya mengantar karena saya menyimak, saya punya abang yang paling ganteng di Makassar itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, gitu Bang. Boleh saya tambahkan sedikit Bang? Jadi di situ bahwa kita membahas siapa Yesus, ya kan, siapa Yesus. Ya mungkin sahabat-sahabat Muslim saya mengklaim bahwa Yesus itu Isa Al-Masih. Ya, kalaupun kita mensinkronkan Isa Al-Masih dengan Yesus, boleh-boleh saja. Tapi sahabat Muslim kan dia tidak menerima ketuhanannya, itu masalahnya di situ. Kalau kenabian juga orang Kristen mengiyakan, iya. Cuma perbedaan kita antara Nabi dan Allah, dan Al-Quran tidak mencatat dia secara sejarah, Bukan, keharusan menerima Yesus sebagai Tuhan itu perintah siapa? Keharusan menerima Yesus sebagai Tuhan itu perintah siapa? Bagaimana? Keharusan kita Loh, untuk yang menerima Yesus sebagai Tuhan itu perintah siapa? Iya. Pak, coba Bapak baca yang ayat terakhir saya kasih tadi, yang Yohanes 5. Yohanes 5. 23 ya? 5, Yohanes 5, 21 sampai 23 Pak. Kalau Bapak tidak menghormati Yesus, Bapak, gitu ya? karena dia adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia Pak, itu. Dan dijelaskan bahwa dia bukan berasal dari dunia, itu Pak. Boleh Jadi saya tambahkan Bang? Teman-teman jadi gini Pak, jadi kalau teman-teman Muslim beranggapan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, ya itu urusan Anda. Tapi kami yang beriman kepada Yesus tidak begitu. Boleh saya tambahkan dulu Bang? Jadi ayat itu menunjukkan kesamaan ya. Oke lah kalau begitu. Baiklah. Boleh saya tambahkan dulu Bang? Ada angin ya. Sudah oke. Boleh saya tambahkan Bang? Menunjukkan kesamaan ya. Ya. Unirifa. Boleh saya tambahkan Bang? Boleh saya tambahkan bentar? Silakan. Jadi gini loh Bang, kalau di Muslim itu kan berpikir logika, kan gitu. Kita bukan menuduh Muslim itu berpikir logika untuk membuat Allahnya itu di bawah logika Muslim, kita. Semua manusia. Enggak Bang. Berpikir logis. Kalau kita menanggapi menafsirkan Alkitab dengan logika, kita membuat Allah itu di bawah pikiran kita. Berarti Alkitab tidak logis maksudnya? Nggak bisa dipikir dengan logika Bang. Nggak bisa Bang. Tidak logis. Kena gini Bang. Siap. Ada di Alkitab ditulis, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu katanya. Nggak bisa Bang. Jadi ketika kita di sinilah makanya kalau kan Kristen itu kalau tidak logis, dulu, untuk apa disampaikan kepada Bang. manusia? Bang, dengar dulu Bang. Ketika kita berpikir logika seperti Abang itu bahwa Yesus itu utusan, betul. Kita akui Yesus itu utusan. Ketika kita tidak memakai logika di perkataan Yesus, siapa melihat Bapa pasti melihat aku, melihat aku, kan gitu. Kita nggak pakai logika lagi Bang. Makanya jadi
nggak bisa menafsirkan Alkitab itu dengan logika. Kalau kita berpikir dengan logika, maka Allah di bawah pikiran kita. Bisakah Alkitab ditawarkan untuk hewan? Apanya bang? Bisakah Alkitab itu ditawarkan kepada hewan? Untuk apa bang hewan bang? Kenapa tidak bisa? Hewan rupanya untuk berpikir. Ya, dia kan tidak punya logika dan Alkitab kan tidak butuh logika toh. Berarti bisakah Iya ditawarkan bang. untuk hewan? Iya tetapi secara berpikirnya gini bang. Tuhan itu kan menciptakan manusia berpikir terbatas bang. Tidak di atas pikiran Allah. Kan gitu bang. Setiap karya Yesus kita itu tidak bisa memakai dengan logika bang. Artinya gini loh bang. Ketika bolehlah kita berargumen kalau Yesus mengatakan aku Tuhan, aku lapar, aku haus, aku makan, aku gini. Oke, itu dengan logika bang. Ini logika ya, kan gitu. Tetapi ketika kita memaknai perkataan Yesus, siapa melihat aku, dia melihat Bapa dengan logika, kita bang kacau. Nah, makanya kita selalu terhambat bang pikiran kita bang. Gitu loh bang. Jadi nggak bisa kita menghadirkan kedua ini bang, logika dengan apa? Nggak bisa bang. Nah itulah tadi bilang, kalau kita berpikir logika memahami Allah, berarti pikiran Allah di bawah kita. Itu aja intinya bang. Itu aja yang bisa saya tambahi bang. Oke, aku mau nambahin juga, sedikit ya. Abang Immanuel bilang itu betul. Jadi ketika teman-teman Muslim yang saya cintai, yang saya kasihi, jika Anda ingin meneliti Alkitab, Anda harus berdoa, harus minta tuntunan Roh Kudus, iya kan? Bukan Anda ambil buku yang Unirifa, izin ya, Unirifa. Ya. Lebar nanti. Unirifa, boleh ditampilkan tidak Yohanes 12 ayat 44 biar langsung aja kita straight to the point. Bentar. Bang, ini saya tambah lagi bang ya, seperti hal-hal yang dikatakan Yesus yang mengenai spesifik dia. Ketika dia mengatakan utusan, itu mungkin di depan banyak orang. Ada kalanya dia mengatakan yang spesifik untuk dia kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku? Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Silakan Bang Immanuel dibaca dulu itu. Mesias ini begini ini kan itu dibilang Yesus. Coba Tolong dibaca dulu. Siapapun boleh dibaca itu. Coba agak diapakan? Agak dijauhin Uni. Izin sedikit. Yesus berseru agak jauh sedikit. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah Kenapa ada mengutus kata aku. bukan? Kenapa ada kata bukan? Kenapa ada kata bukan? Maksudnya bang? Kenapa ada kata bukan di situ? Siapapun boleh menjawab ini dari teman-teman Kristen. Kenapa ada kata bukan? Saya mau tahu itu. Apa Yohanes berapa itu bang? Yohanes 12 ayat 44. Saya mau langsung on the point aja gitu. Saya nggak mau basa-basi dalam dialog itu. Silakan. Yohanes 12 ayat 44. Apa itu? Kenapa ada kata bukan? Tolong dijawab dulu. Saya akan menjawab. Jadi pernyataan itu menunjukkan bahwa bukan meong Bang Suma, sahabat, bukan percaya kepada aku karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Paham nggak teman-teman? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman yang bercerita langsung kepada dia. Begitu. Tidak mungkin kan Yesus saya jujur ya. Dia harus bilang saya ini Allah, tapi dia masih wujud manusia, Bang. Mohon maaf ya, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Dalam dialog itu saya nggak mengenal perasaan. Saya nggak kenal. Dalam dialog itu diharamkan bicara soal perasaan dalam hal ini ya. Bisa saja saya iba dengan jawaban tadi. Bisa saja saya iba. Kenapa? Karena saya bilang bahkan tidak bisa dipikirkan itu. Jangankan diterima oleh pikiran, tidak bisa dipikirkan itu. Tidak bisa. Kalau jawaban yang tadi, saya mau jawaban yang lain. Saya nggak mau bicara perasaan di sini ya. Jadi jangan mata kita berkaca-kaca. Silakan.
Kenapa ada kata bukan? Saya tidak berbicara perasaan, Bang. Saya sesuai konteks ya. Ya. Jadi Ya. jadi abang gini, bang. Jadi sebelum Anda membaca firman Tuhan, Yohanes pertama itu kan sudah menyebut bahwa dialah firman Allah, Bang. Ya kan, sebelum ke 12 itu atau 14. Dia ada firman Allah. Anda kan tidak menerima kealahan Yesus. Makanya agak sulit bagi Anda untuk mencerna ayat-ayat firman Tuhan yang di Yohanes itu. Seperti itu. Jadi ketika Anda memahami bahwa Yesus itu adalah firman dari pasal 1-nya, Bang. Sekali lagi Anda saya akan tanya, mengerti. kenapa ada kata bukan? Itu pertanyaan saya. Sekali lagi saya tanya ini. Kenapa ada kata bukan? Jelaskan kepada saya. Silakan, teman-teman. Ya tadi kan saya sudah jelaskan, Bang. Saya sudah jelaskan tadi, Bang. Penjelasannya gimana? Karena Yesus sama dengan Allah, makanya ada kata bukan di situ, begitu. Saya bacakan sekali lagi ya teman-teman ya, bunyinya begini. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Saya ulangi lagi, bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kenapa ada kata bukan percaya kepadaku? Gini loh tuh bang. Kalau kata-kata itu Yesus mengatakan itu di depan orang banyak, Bang. Itu kan belum digenapi apanya, Bang? Karyanya, Bang. Dia mau menggenapi karya. Kalau Itu bukan karya keselamatan, itu karya seni namanya. Gini loh, Bang. Wah, dia kan mengajarkan dulu. Bang, lanjut Sensei. gini loh. Itu karya seni, itu bukan karya keselamatan kan itu. gini, Bang. Makanya tadi kan aku bilang, ada yang spesifik yang dibicarakannya secara pribadinya dengan rahasia, yaitu dengan muridnya, Bang. Ada yang dikatakannya di depan orang banyak, dia berkata, aku adalah utusan, Bang. Makanya kan waktu Yesus dibilang gini, sebelum Abraham ada, aku sudah jadi. Kenapa dia dilempari, Bang? Kan orang-orang menganggap dia setara dengan Allah. Makanya Yesus itu, jadi gini loh, Bang. Jadi adanya Ini Rifa, bisa tampilkan ayat yang dikasih sama Abang siapa itu? Yang Saya sedikit 12, kita ayat saling 44 memberi ruang sampai untuk menjelaskan. Boleh ya? Boleh ya? Bang, Iya, izin tapi aku saya sebentar minta sedikit, Bang. Aku mau Yohanes ngomong sebentar. 12 ayat 44 sampai 45. Yohanes 12 44 sampai 45. Biar terjawab pertanyaan dari teman kita siapa yang nanya tadi itu. Jadi ada 44 baru 45 bahwa di situ Yesus mengatakan jika kamu sudah melihat aku, kau sudah melihat Dia. Karena Dia adalah terang. Oke, Boleh tampilkan Yohanes 12 ayat 44 sampai 45. Itu nanti sesi berikutnya. Saya dulu terlalu banyak narasi yang dibangun teman-teman dari tadi. Bang Zuma, boleh nggak aku mau ngomong bicara sebentar, nambahin sedikit sebelum kubu Islam bicara. Ya, ya jadi sebenarnya sederhana banget ya untuk. Jadi itu Tuhan itu bukan, Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia gitu. Untuk memahami ini kita harus melihat ke belakang waktu peristiwa Ibrahim mengorbankan anaknya. Jadi Ibrahim itu cerminan dari Tuhan. Dan Ishak anak keduanya Ibrahim cerminan dari Yesus anak kedua Tuhan. Nah kita lihat di sini Ibrahim dan Ishak ini kan dua pribadi yang beda. Jadi kita tidak bisa mengatakan Yesus itu ilah Bapa yang jadi manusia ya. Gitu aja. Sekian. Iya, jadi di sini jadi pertentangan. Memang berat. Saudara Mas Aha ini sedikit agak. Cuma minta maaf. Yohanes 12 ayat 44 sampai 45 bisa biar terjawab pertanyaan teman kita itu. Siapa yang ini? Siapa yang Yohanes berapa? 12 14? 12. 12 ayat 4. Ya, Fos ya. Yang bicara Fos kan? Oke, Fos. Berapa Fos?
Iya. Sebutkan Fos. Yohanes berapa? 12? Umi tampilkan dong. Kok Iya, giliran saya, Umi kayak sebutin dulu berapa? Umi tolong Sudahlah ya. Singkat saja Sensei, singkat Ya saja saya jawab. ampun. Kenapa ada kata 12 bukan? ayat Karena 45. Yesus itu berbeda dengan Allah. Udah itu jawabannya. Karena kenapa ada kata bukan? Jawabannya karena Yesus itu bukan Allah. Selesai. Itu jawabannya. Betul. Ini maksudnya 12 ayat 5. Empat-empatnya. Barang siapa percaya kepadaku, 12 ia ayat bukan percaya 4. kepadaku. Umi, 44 sampai 45 ya. 44 sampai Iya benar itu. Barang siapa 45, percaya 45. kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Kenapa? Karena aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Makasih, Aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Jaga sekali kita bang semua ini. Barang ya, siapa jadi melihat aku, itu ia jelas melihat Dia bahwa yang mengutus aku. Yesus itu menerangkan bahwa dia Allah. Oh salah, itu dibantah. Dengarkan, itu dibantah oleh sabar. Itu dibantah oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Coba Dinda Ripa bisa tampilkan data itu, please. Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2. Kalau Anda mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku, lantas Anda menjadikan itu dasar pijakan untuk mengatakan Bapa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Anda keliru. 1 Yohanes 3 nomor 2. Nah, tolong dibacakan tuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Berapa bang? Cuma biar saya kaji. 32. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2. Berapa itu? Ya Allah ya Karim. Aduh, cerewet kali kau Fos, ditunjukin gini tinggal baca aja pun repot kali si Fos 1 ini. Yohanes 3 nomor 2. Tetapi belum nyata. Tetapi belum. Suaranya mantul-mantul. Ih, lama-lama Tetapi kejam belum- juga si Fos ini. Tetapi belum nyata apa yang akan. Ya belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa sih? Bapa atau manusia? Kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Bapa, berarti kita juga Bapa. Kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia, maka benarlah kita juga manusia. Karena kenapa? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Nah, mau apa lagi? Keadaan Yesus yang sesungguhnya kita akan lihat. Dan ketika keadaan yang sesungguhnya Yesus memperlihatkan dirinya, maka kita akan sama seperti Dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini Tuhan? Kalau kita Tuhan, berarti Yesus Tuhan. Karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sudah paham. Tapi semua Ya, gimana? oke. Saya minta Jawab dulu, ayat jawab yang dulu. Kan tadi sudah mengatakan dikatakan. begitu. Sabar. Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2, Paman. Tadi dikatakan, dengarkan. 12:44, barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku. Pertama. Yang kedua, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang ketiga, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Yang keempat, aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu di mana aspek ketuhanannya kalau semuanya dia mengatakan Bang Juma. bukan Bang dan Juma. bukan. Bang Juma, oke. Tadi kan Sebentar kita di bilang. tengahin Tadi dulu kan ya. kita bilang gini. Tadi kita kalau berpikir logika, kita tidak Bang Immanuel coba ditahan dulu Bang Immanuel sebentar. Bang Immanuel sebentar biar saya coba nanya sama Bang Zuma ya, Sensei Zuma. Sensei, Siap. seandainya begini Sensei ya. Barang siapa yang melihat Yesus maka ia melihat Bapa.
Dibolehkan Ya. atau tidak begini, seandainya bunyinya begini. Barang siapa melihat Yesus mati, maka melihat Bapa mati. Betul atau betul, Sensei? Terlalu ringan itu. Terlalu ringan tidak. Barang siapa yang meludahi Yesus, dia sudah meludahi Tuhan, Bapa. Bagaimana Bang itu? Juma, Barang siapa yang menombak perutnya Yesus, sama halnya menombak perutnya Bapa. Apakah ini rasional? Bang Suma. enggak gini. Kita Oke, kalau melihat gantian ya, itu, gantian. Oke, gantian. oke. Bang Suma gantian. Bang Suma gantian. Boleh nggak? Silakan. Oke, Bang Suma. Jadi kalau Anda sudah melari kematiannya Yesus, Analoginya tadi. Anda curang. Anda ada kecurangan sini Bang Suma. Ada aroma kecurangan loh. Malah saya dibilang curang lagi. Jadi gini Bang Suma, saya sudah jelaskan siapa Yesus, dia manusia dan memiliki natur Allah, dan Bang Suma sudah Karya oke. seni lagi. Dan Udahlah. Bang Mana dan Suma dia jangan- adalah Allah itu jangan apa? lagi. Ilmu dari mana Anda dapatkan? Ini, Bang. Anda mengatakan gini, dengar. Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Tapi Anda mengakal-akali Yesus untuk menjadi Tuhan. Ini apa namanya? Anda Boleh. mengatakan Tuhan itu tidak bisa dinarasikan dengan akal. Tapi Yesus yang bukan Tuhan, Anda akal-akali agar dianggap Tuhan. Ini pembodohan namanya, Bung. Bukan Oke. bukan pembodohan loh. Ada Loh. hanya Kalau bukan pembodohan, apakah narasi yang Anda bangun itu bisa dicerna oleh logika? Enggak, dengar dulu. Kalau kita Iya. merujuk dari ke ayat 45, tanya mestian. salah. Di luar logika adalah kebodohan. Itu dulu. Dan kalau kebodohan Anda jadikan sandaran pijakan untuk mendoktrin dan mendogma, itu sama dengan Anda menyesatkan. Anda membodoh-bodohi orang. Coba tengok ayat 46 tadi. Ayat 46 tadi, Kita coba tengok. bodoh-bodohin. Dia adalah terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Oke? Sekarang Yesus minta dipercaya sebagai utusan Tuhan atau dipercaya sebagai Tuhan. Saya tanya Anda, Jantung. Jawab. siapa terang itu? Coba jawab dulu. Ye- Siapa terang? Yesus itu terang. Yesus itu terang. Apa terang itu? Bukan matahari, tetapi pengajaran. Barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin hidup yang kekal, maka dia harus menerima Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Itulah terang itu. Kalau Anda menggantikan itu, berarti Anda adalah kegelapan. Salam Allah loh, firman Ya Allah. ampun ya Karim, ya Allah ya Karim. Memberi terang. Bang Juma. Betul. Anda ngerti enggak yang dimaksud Tuhan? Tuhan itu membawa keterangan untuk menerangkan. Apa yang dimaksud dengan menerangkan? Terang, jelas. Maka Yesus datang untuk menerangkan Tuhan itu seperti apa, kaidah penyembahan terhadap Tuhan itu seperti apa aturan-aturan Tuhannya. Itu yang diterangkan oleh Yesus. Maka Yesus disebut sebagai terang, bukan gelap. Ya, terang dunia. Maka ketika orang Nanti ketika Bung, kalau Anda sabar. maksudnya begini. Kalau Anda menjadikan Yesus fisiknya sebagai terang dunia, maka itu konyol. Kenapa? Karena terang dunia itu adalah matahari. Kalau fisik Yesus tidak bisa jadi terang dunia. Jadi yang menjadi terang dunia itu adalah ajaran Yesus. Nah sekarang, apakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan atau mengajarkan dirinya utusan Tuhan? Itu dulu poinnya, supaya Anda sadar Anda dalam terang atau dalam gelap. Silakan. Jadi Bang, kata terang itu, oke saya akan jawab terang itu. Jadi kata terang itu berarti kebenaran. Ya, tapi Nah, betul. gelap, penuh kejahatan. Betul sekali. Betul. Nah, sekarang kebenarannya gini. Jawab nanti setelah ini, terangkan setelah ini. Yesus itu kebenaran. Ketika Yesus datang sebagai kebenaran, apakah dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau mengajarkan sebagai utusan Tuhan? Jawab. Oh, oke. Siap. Diam. Oke. Silakan. Oke, makasih Bang Suma. Jadi sudah saya jelaskan, tapi kan sudah saya bilang juga bahwa memang kita Kristen dan Muslim memang beda tipis saja mengenai kisah Al-Masih Beda dan tebal Yesus. kita.
beda tipis Bang Suma, beda tipis. Kalau menurut saya, kalau menurut Bang Suma ya mungkin tebal, ya, tapi saya tipis. Karena kenapa tipis? Karena dari Bang Suma ajarannya, doktrinnya tidak bisa Allah itu menjadi manusia. Nah, itu masalahnya. Kalau menurut Yesus, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Menurut Yesus dulu, menurut Yesus. Kan tadi sudah dikatakan, bukan percaya kepadaku. Jadi Ayo, menurut Yesus, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Menurut Yesus. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Apakah menurut Yesus Tuhan bisa jadi manusia? Tapi kan Yesus juga mengatakan, jika kamu melihat aku Suma, ya kan, kamu sudah melihat Bapa. Iya. Oke, yang dilihat apanya? Ajarannya atau fisiknya? Dengar. Yang dilihat ajarannya atau fisiknya? Apa? Ajarannya atau fisiknya? Ajaran. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Maksudnya lihat fisik Yesus atau melihat ajaran Yesus? Kan mereka menanya, tunjukkan itu. Misalnya ada Suma menanya, saudaraku yang baik hati, yang masih ada ruang untuk hidayah. Saya tanya, melihat Yesus maksudnya melihat fisiknya atau melihat ajarannya? Jawab yang jujur. Semua. Berarti Bapak yang di surga punya pantat. Ya, Bapak punya lato-lato gitu. di Taurat juga manusia itu diciptakan serupa gambaran Allah. Ya, Anda keliru memaknai. 30 detik. Anda keliru memaknai. Dengarkan. Tuhan memiliki rancangan dalam bahasa teknologi. Rancangan itu adalah perencanaan. Perencanaan dalam arsitek disebut gambar sketsa bangunan. Jadi Allah membuat sketsa, membuat gambar, yang kemudian gambar itu dibuatnyalah manusia. Jadi sebelum Tuhan menciptakan Adam, Tuhan memiliki gambar. Tuhan membuat gambar. Layaknya saya sebagai pengembang perumahan, sebelum saya mendirikan perumahan, saya memiliki gambar. Maka saya panggil semua para ahli dan juga tukang-tukang saya katakan gini, baiklah marilah kita membuat sebuah rumah segambar dengan gambar kita, serupa dengan rupa kita. Maksudnya apa? Sesuai dengan gambar yang kita buat. Bukan begitu saya bangun rumah itu segambar dengan saya. Bukan. Jadi kalau Anda menyalahartikan kitabnya orang Yahudi, Yohanes 1 nomor 26, wajarlah kemudian ketika Yahudi itu suka meludahi orang-orang Oten. Kenapa Anda menyalahartikan kitabnya orang-orang Yahudi? Kejadian 1 nomor 26 itu tidak bercerita tentang fisik Tuhan, tapi bercerita tentang gambar manusia yang Tuhan sudah rancang. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Maksudnya sama seperti gambar yang Tuhan rancang tentang Adam. Iya, itu sudah tangkap. Iya, jangan yang Alhamdulillah kalau Anda sudah tangkap. Nah sekarang, apakah Anda meyakini bahwa Tuhan itu punya pantat? Supaya yang di bawah ini punya edukasi sedikit dari dialog kita pagi ini. Kalau Anda mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, berarti apakah itu fisiknya? Anda mengatakan semuanya. Berarti Bapa punya lato-lato di surga. Bapa punya pantat, gitu. Inilah kenapa Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Itu sebabnya kenapa Anda disebut penjahat oleh Yesus. Lanjut yang lain. Anda berpuasa nggak boleh pakai lato-lato, oke? Berpuasa aja nggak boleh, apalagi Tuhan, Bung. Anda pintar. Orang puasa aja nggak boleh berlato-lato, apalagi pencipta kita. Masa pencipta alam semesta ini punya lato-lato? Ya Allah ya Karim, ampunilah dosanya hamba-Mu ini ya Allah. Nyala kalian. Saya rumah menjawab pertanyaan Anda, itu masalahnya. Anda tidak memberikan saya ruang untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Masalahnya itu. Ya silakan 2 jam untuk saudaraku. Lanjut. Jadi begini, oke. Jadi segambar dengan Allah itu berarti kita sudah bahas bahwa di Yohanes berapa itu menjelaskan bahwa Allah itu roh, ya toh?
Allah itu roh. Jadi yang dimaksud ketika lanjut sebelum lanjut 2 jam, hati-hati bicara. Allah itu roh, Yesus itu apa? Jasmaninya katanya barang siapa yang melihat aku. Gugur kan tadi? Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Berarti Yesus bukan roh. Yesus punya pantat. Nah, apakah roh punya pantat? Ya kan, ketampar sendiri. Lanjut 4 jam, silakan. Enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Lanjut. Ya ampun. Terus satu pantat lagi, bahaya ini. Jadi begini, Bang Suma, gini, Bang Suma. Jadi Bang Suma. Jadi gini loh. Pancing saya bicara aja. Kau panggil namaku nanti kayak mesin genti lagi aku. Lanjut. Kalian disuruhnya itu. Bang Suma, gini. Bang Suma, Umi, buka dong. Iya, adekku sayangku. 18. Mari. Asyhadu. Tolong buka. Matius 1 ayat 18. Aduh. Jangan ngegas dong Bang Suma. Santai aja. Matius 1 ayat 18. Kalian gak menghargai Yesus, marah ya. Yesus sudah marah sama kalian tuh. Nyala kalian kan. Baca aja, saudaraku. Baca aja. Kami mendengarkan. Nggak ada di Alkitab lato-lato. Nggak ada lato-lato itu. Oh, yang di sampingnya yang dipotong pada hari ke-8 itu apa? Kamu mau mengatakan dia cacat, tidak punya lato-lato? Ada aja ini. Enyahlah daripada aku. Tolong buka dulu Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18 dulu. Dibacakan aja. Kami percaya kok. Anda nggak mungkin mengatakan Matius, bacanya Galatia. Silakan. Jadi di Matius itu menerangkan bahwa Yesus itu adalah roh kudus atau roh Allah yang masuk di janin Bunda Maria, Bang Suma. Toh? Jadi itu yang saya memiliki natur roh Allah dan salam Allah atau firman Allah. Jadi bagaimana dia mengambil wujud untuk bersaksi di dunia ini, dia harus menunjukkan Bapa itu. Dia bilang, kalau kami sudah melihat aku, ya kamu sudah melihat Bapa, karena dia adalah roh dan firman. Gitu. Jadi Entahkan lagi tuh, Yesus bukan roh, Yesus manusia. Anda mengatakan Yesus firman, Yesus bukan firman. Di mana bisa kita buktikan Yesus bukan firman? Markus 11 nomor 13. Itu bukti akurat. Yesus bukan firman. Berhenti mengatakan Yesus itu firman. Itu makanya saya jelaskan sama Abang Suma dan teman-teman Muslim. Kita berbeda dari Injil yang yang tidak menerima firman Allah menjadi manusia gitu. Kalau kami sebagai umat Kristen, oke, gimana? Jadi gini aja, biar saya bantu teman-teman Kristen, bahwa memang ada pernyataan Yesus bahwa dia menyebut dirinya Tuhan. Unirifa bisa dibantu nggak buka Bible? Bisa nggak? Lagi nggak bisa. Lagi nggak bisa ya? Ada yang bisa buka Bible nggak di sini, teman-teman Kristen? Ada nggak? Coba dibacain keras-keras Matius 7 nomor 23. Matius 7 nomor 23. Sepertinya itu cukup jelas ya pernyataan Yesus. Coba dibacain, tolong teman-teman. Matius 7 nomor 23. Boleh nggak dibacain? Kenapa pada nggak mau baca ini? Bacain dulu. Matius 7 nomor 23. Tes. Kok nggak ada yang mau baca Bible ini? Halo?
Nyahlah daripada aku engkau semua penjual pisang goreng. Bukan ya? Siang-siang boleh aku jualan gantian pisang goreng orang lagi puasa. Aku Aku gantian tidak ngomong boleh? mengenal kalian. Aku gantian ngomong. Oh iya, silakan. Silakan Bang, silakan. Saudara Masaha ini tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Silakan, silakan. Jadi begini, kali mungkin ya jadi ini saya juga mau bertanya kepada umat Islam ya. Jadi mungkin kalau untuk memahami Yesus itu mungkin kita harus kembali ke kehidupan Adam ya. Adam itu kan punya dua masa kehidupan ya. Jadi sebelum dia makan buah kuldi dan sesudah. Alkitab itu mencatat umur Adam 930 tahun setelah dia makan buah kuldi. Nah, dari penciptaan sampai dia makan buah kuldi, nah kita nggak tahu dia umur Adam berapa, mungkin udah ribuan tahun. Nah artinya Adam ini mempunyai sifat keabadian yang sama seperti Allah. Nah saya ingin tanya ke Bang Zuma sama Bang Neflos ya. Apakah Adam yang masih memiliki sifat keabadian ini boleh nggak kita panggil Tuhan Adam ini? Terima kasih. Nggak bisa. Jadi gini Bung, pertanyaannya bagus. Tapi narasinya itu harus saya luruskan dulu. Tidak ada data di Bible ataupun di dalam Al-Quran atau kitab manapun itu di mana Adam dicipta untuk kekal di Gan Eden. Adam dicipta itu untuk apa? Untuk diperuntukkan hidup di atas muka bumi. Sedangkan bumi ini adalah satu dimensi di mana dia bergerak dari menit, dari detik ke menit, menit ke hari, ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun dan seterusnya. Menandakan bahwa bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya itu digiring kepada kebinasaan. Jadi Adam dicipta untuk binasa, bukan untuk kekal di Jannah atau di Gan Eden. Itu yang harus Anda pahami. Kecuali Anda membuat data baru di dalam Bible Anda bahwa Adam, baiklah kita menciptakan Adam untuk di Gan Eden, hidup kekal. Itu nggak ada. Kecuali Anda mau bikin sendiri. Adam dicipta untuk di dunia, untuk di bumi. Berarti dia dicipta untuk di alam fana. Karena dia dicipta untuk alam fana, maka tentu dia menuju kepada kebinasaan. Apapun itu. Apapun itu. Mau hebat seperti apapun dia. Kenapa? Karena dia bukan khalik. Dia bukan pencipta. Itu poin. Terus yang kedua, apakah dia boleh dipanggil Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa dia dipanggil Tuhan. Kenapa? Pada hakikatnya setiap manusia yang sudah dicipta oleh Tuhan semuanya akan kekal. Anda akan kekal. Begitu Anda masuk ke neraka, tidak bertobat untuk kemudian meninggalkan ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari Tuhan, Anda kekal di neraka. Begitu Anda bertobat masuk ke surga, Anda juga kekal di surga. Apakah karena Anda kekal Anda boleh dipanggil Tuhan? No, tidak boleh. Anda adalah makhluk, Anda adalah ciptaan. Oleh karena itulah Yesus tidak pernah dipanggil Tuhan. Yesus dipanggil Tuhan. Yes, Tuhan kadarnya adalah Sayyid. Sayyid itu bukan Tuhan pencipta, tapi kurios. Kedudukannya hanya selevel dengan apa? Dengan Tuan Takur, Tuan Tanah, Tuan Raja. Tidak seperti Tuhan yang maha merajai. Beda. Jadi Adam meskipun cipta dalam keadaan seperti dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan Tuhan. Maka di pandangan Islam level tertinggi disebut Nabiullah, Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu Bang, silakan. Oke Bang, saya Bang Suma, di Yohanes 5 ayat 21 sampai 23 saya sudah bahas bahwa jika Bang Suma tidak menghargai Yesus, itu namanya Bang Suma tidak menghargai Papa. Oke? Itu Oke. jelas. Oke. Ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong barusan siapa? Dinda Neplos, bukan? Tidak mungkin. Yang ngomong barusan siapa? Jadi Yohanes 5 ayat 21 sampai Oke, baik. Saya sudah paham. Baik, saya sudah paham, Bung. Saya sudah paham. Dengarkan. Lanjutkan di nomor 27. Dan dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kenapa Yesus beri kuasa untuk menghakimi? Kenapa? Tanya Budi, dijawab oleh Wati. Karena dia adalah anak manusia. Sekiranya dia adalah Tuhan, dia tidak diberi kuasa. Tapi karena dia adalah anak manusia, maka dia diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia adalah utusan Tuhan. Poinnya adalah
Anda mengatakan kalau Anda tidak menghargai Yesus, sama halnya Anda tidak menghargai Tuhan. Pertanyaan saya sekarang ini adalah, apakah boleh dikatakan kita menghargai Yesus ketika kita mengamini Dia mati terkutuk di atas tiang salib? Apakah itu penghargaan atau penghinaan? Jawab Budi, silakan. Oke, thank you. Jadi ada ayat Alkitab mencatat begini, Bang Suma. Orang yang tidak selamat menganggap kebodohan salib, tapi orang yang diselamatkan suatu hikmat Allah. Jadi, Oke, saya sudah paham, saya sudah tangkap. Yang Anda maksud Jadi itu Anda adalah kan pernyataan mulai Paulus. tadi, Bos. Barang Anda siapa mulai yang lari ke ya lanjut, Anda silakan. lari ke salib. Iya kan? Jadi salib itu bukan kebodohan. Ya. Anda yang menjelaskan salib barusan. Salib itu adalah kebodohan. Memang dikatakan di dalam 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen itu bodoh karena Yesus. Nggak bisa kita pungkiri. Itu pernyataan dalam kitab saudara. Memang harus Anda bodoh dengan adanya ajaran-ajaran doktrin tentang salib itu. Nah sekarang pertanyaan, sekarang begini Bang, begini saudaraku begini. Jadi pernyataannya adalah, apakah kita menghargai? Apakah kita menghargai ketika Yesus yang oleh Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tiba-tiba kucuk, muncul Paulus mengatakan, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Yang mana yang kami harus dengarkan? Dia anak yang dikasih, yang Tuhan berkenan kepadanya, atau Paulus yang harus mendengarkan? Dia adalah manusia terkutuk di atas tiang salib. Yang mana harus kami imani sebenarnya? Saya jawab. Silakan. Baik, saya jawab ya. Oke, thank you. Jadi begini. Jadi Yesus juga dia mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, yang Bang Suma bahas tadi bahwa dia adalah kata terang. Siapa? Yang Bang Suma katakan Kata siapa? Terang. Yesus itu terang. Dia menerangi dosa-dosa Ya, kata manusia. siapa dia datang untuk menebus dosa manusia? Dia sendiri. Kata siapa dia datang untuk mati, untuk di mana diterangkan Yesus itu? Sebelum Di mana dia datang, diterangkan? Allah juga sudah berjanji kepada Adam dan Hawa dan iblis bahwa keturunan Hawa akan meremukkan tumit dan keturunan iblis ular beludak akan tumit si iblis akan menggigit tumitmu. Hawa akan meremukkan kepala, menghancurkan kepala si ular beludak ini, iblis. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu keturunan Adam? Ya. Jadi saudaraku sudah mengakui Yesus itu keturunan Adam, keturunan Hawa. Anda sudah akui? Sebagai manusianya, Bang Suma saya. Sebagai manusia, Yesus itu adalah keturunan Hawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang Nabi mana yang dengarkan, Bung. Sekarang Nabi mana? Saudaraku, Anda sudah mengakui. Katanya ganti-gantian. Kalau katanya ganti-gantian. Saudaraku, Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah keturunan Hawa. Nah, sekarang pertanyaan Budi. Tolong Wati jawab. Apakah ada nabi yang mengajarkan ada Tuhan memiliki opung, tante, bibi, saudara, kakek, paman, sepupu? Ada nabi yang mengajarkan begitu, bahwa Tuhan punya keturunan, Tuhan punya silsilah, Tuhan punya sepupu. Ada nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Tuhan Yesus. Nabi siapa? Nah, Tuhan Yesus. Saya tidak tanya Tuhan, saya tidak tanya Tuhan. Nabi. Yesus itu nabi, dia menggenapi. Nabi Yesus mengajarkan di mana bahwa Tuhan punya. Dengarkan, Nabi Yesus itu menggenapi sebagai imam, raja, dan nabi. Paham kau? Oke, dia nabi. Nah, Nabi Yesus. Nabi Yesus. Iya, silakan. Kamu akui. Pertanyaan saya, ya memang Yesus itu nabi. Santai. Enggak waras yang akut. Jadi yang saya tanya adalah, ya yang enggak waras akut kali janganlah dinaikkan. Jadi, pertanyaan saya adalah sederhana.
Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini punya silsilah, punya opung, punya tante, punya uak, punya aki? Nabi mana itu yang mengajarkan? Kata si gila tadi, Nabi Yesus. Nah, Yesus mengatakan di mana itu? Bahwa pencipta langit kita itu adalah esensi yang memiliki tante, memiliki om. Hai om, tante, apa kabar Tuhan? Rumah sakit jiwa orang kayak gitu mah. Nah, silakan. Meow. Lanjut Dinda Neplos. Jadi Bang cuma bukan Nabi yang menjanjikan, tapi Allah sendiri. Ada itu Allah Nabi sendiri. Melek kalau nggak salah. Nabi Melek yang ngajar. Tadi si gila itu mengatakan Nabi ini, si gila tadi mengatakan Nabi Yesus yang mengatakan itu. Memang gila dia kan? Maksudnya Aku tidak pernah Aduh, mengenal kamu. ada Tuhannya datang muncul. Ampun. Kamu Maksudnya- Ampun, kalian kafir. berbuat kejahatan. menabuatkan kepada nabi-nabi, kepada raja-raja, kepada hakim-hakim, toh gitu, bahwa dia janji kepada Abraham setelah Abraham ingin mempersembahkan Ishak sebagai kurban, tapi apa yang Abraham katakan, Allah akan menyediakan Oke ya, dombanya. sekarang saya ya, giliran saya ya, Bang Ford ya. Saya giliran saya bertanya lagi untuk kesekian kalinya. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 nih, pertanyaan saya begini. Kan bunyi di dalam Yohanes 5 ayat 30 bunyinya adalah aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya adalah, seandainya kata aku itu diganti menjadi kata Bapa, itu dibenarkan atau tidak? Bunyinya jadi seperti ini. Boleh atau tidak? Bisa atau tidak? Mungkin atau tidak? Seandainya bunyinya, Bapa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Bapa menghakimi sesuai dengan apa yang Bapa dengar, sebab Bapa tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Yesus. Bisa atau tidak? Baik, saya sudah bisa menjawab. Ya, silakan. Bisa atau tidak? Itu aja dulu. Jadi pertanyaan Anda, aku itu ganti Bapa. Ya, Berarti Bapa tidak bisa menghakimi, begitu? ya, tidak bisa berbuat apa-apa selain atas kehendak Yesus. Baik. Jadi itu yang saya jelaskan kepada saudara-saudara bahwa Bisa ya? Yesus itu kan dia bersaksi dalam keadaan menggunakan tubuh jasmani, gitu loh. Jadi kata Bapa itu, saudaraku, dia ada bersama di dalam tubuh jasmani itu, paham nggak? Bahwa Yesus itu adalah kalam Allah dan Roh Allah yang ada di dalam jasmani Yesus itu tersebut. Jadi dia bersaksi sebagai manusia, tapi dia memiliki esensi atau natur Allah yang ada di dalam tubuh jasmaninya dia. Jadi kalau teman-teman memisahkan ayat-ayat bahwa seperti yang saudara katakan bahwa dia tidak berkuasa atau apa, dia menunjukkan bahwa dia ada sisi kemanusiaannya, gitu. Karena memang betul tidak bisa dipungkiri di Matius 1 ayat 18 bahwa dia mengambil rupa masuk ke dalam janin perempuan perawan, yaitu Bunda Maria, menggunakan tubuh jasmani, yaitu Roh Kudus. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman memisahkan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai kalam atau Roh Kudus, itu agak bertentangan Alkitab kami, akan rusak. Karena teman-teman tidak memahami kealahannya Yesus dan kemanusiaannya Yesus tersebut, gitu. Sekian dan terima kasih. Ayo Dinda Neplos. Dibimbing lagi. Lanjut. Sanjay. Udah, silakan dijawab Bang Ford. Saya nunggu jawaban. Udah tadi. Oh, udah ya.
Apa tadi jawabannya? Dijawab loh. Oh, udah. Oke. Berarti saya anggap, ya baik, saya anggap bisa ya. Apakah Baik, Anda baik. agak terlena? Agak Iya, bisa menangkap? Enggak, enak sekali suara Bang Ford, enak sekali. Serius. Percayalah sama saya. Jadi begini, Enggak, saya menerangkan barang sesuai siapa yang Alkitab melihat kami, anak, Pak. maka Kalau ia melihat Bapa. Kalau saya menjelaskan sesuai di luar Alkitab, berarti saya sesat. Sesat, betul. Nggak Kalau boleh, saya nggak boleh. menjelaskan, Nggak boleh. Kalau Nggak boleh, saya nggak boleh. menjelaskan sesuai Alkitab, Ya. berarti itu yang benar, Pak. Karena Ya. pedoman saya di Alkitabnya. Ya. Melihat Bapak. Yang dilihat itu apanya? Itu kan pertanyaan itu Yesus. Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Iya kan? Maka Yesus menjawab, jika kamu sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena di dalam dia Bagian yang mana? ada kalam Allah dan Roh Kudus. Ya, bagian yang mana yang bisa dilihat itu? Ya, Bagian tubuh yang mana? Maksudnya ya di bagian dalam tubuh dia yang mana? itu dia adalah kalam dan Roh Kudusnya gitu loh. Jadi di Filipi 2 yang saya jelaskan dari awal, Filipi 2 6 dan 7 itu bahwa coba beritahu saya satu orang saja yang pernah hinggap di bumi ini atau yang pernah hidup di bumi ini yang pernah melihat Roh Yesus siapa? Paulus. Di Setelah mana? dia Di angkat mana? ke Di mana bunyinya? sebentar saya jelaskan dulu ya. Anda jangan, saya akan menjelaskan jadi sedikit saya jelaskan. Jadi setelah dia naik ke surga, ya kan, dia menampakkan diri kepada Paulus, ya kan, kepada Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Sedangkan murid-muridnya Yesus yang awalnya untuk 12 suku Israel, tapi Petrus lari ke Roma juga gitu. Jadi Yesus menampakkan rohnya kepada Paulus gitu di Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul 9 kah? Oke lah kalau gitu. Oke. Bagian tubuh Yesus yang mana yang disebut sebagai Tuhan? Sudah terjawab ya Bang ya? Ya, sudah terjawab sekali. Sempurna. Bagian tubuh Yesus yang mana yang bisa disebut sebagai Tuhan? Bagian yang mana? Bagian tubuh yang mana? Ya, yang jelas di situ bahwa Rohnya, dia di natur Allah ada di dalam jasmaninya Yesus. Dia adalah Roh Kudus atau Roh Allah atau kalam Allah yang ada bersama dia. Jadi ketika Yesus mati bukan berarti Allah juga yang bersama dia mati. Enggak seperti itu. Oke. Jadi kemanusiaannya Yesus yang mati. Iya. Bukan Allahnya. Allah kalau Allah tidak meninggalkan Yesus pada saat pada saat Yesus disalibkan, kalau Allah tidak meninggalkan dia, nggak akan bisa mati dong. Jadi pelayanan Yesus di dunia berarti tidak bisa disahkan. Jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan? Manusia kan bukan Roh Tuhan. Kudus masuk ke kandungan Maria. Betul. Yang saya tanya jasmaninya. Yang saya tanya jasmaninya bukan rohnya. Kok Anda bertanya begitu? Iya, biar saya bisa membedakan. Nah, itu masalahnya. Biar saya bisa membedakan una substantia pres personae. Biar saya bisa membedakan nanti. Jadi daging manusianya itu kan bukan Tuhan ya. Oke. Yang terluka itu manusianya. Yang terluka itu adalah manusianya atau rohnya? Manusianya. Oke, berarti yang menebus itu adalah manusianya atau rohnya? Ya. Ya kan sudah dijanjikan kepada Adam dan Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepala iblis. Gitu? Dan keturunan iblis akan meremukkan tumitnya keturunan Hawa gitu loh. Yang menebus dosa itu manusianya atau rohnya? Jelas atau?
Yang menebus dosa itu Ya, manusianya atau rohnya? ya yang menebus harus manusia dong, Pak. Manusianya Toh, baik, dosa ya Adam harus ditebus manusia, oleh Pak. manusia Kalau Yesus. Allah yang Baik. kalau kalau Allah yang mau nebus, mana bisa Allah mau mati, Pak? Nggak bisa. Betul. Berarti manusianya Yesus yang menebus toh? Oke, siap. Jadi Yang begini, disalib Pak. itu manusianya atau rohnya? Iya, betul. Manusianya Jadi, toh? kami sebagai Oke. orang Kristen memang Yang disalib agak adalah selisih manusianya, sedikit, tapi yang Bang menebus Suat bilang adalah manusianya, agak tebal, ya, yang itu kan bersuara tekstil adalah sunnah. Tapi bagi manusianya, saya, yang dilihat adalah tidak. manusianya, yang terluka adalah manusianya, Ya. yang disaksikan adalah manusianya, yang mati adalah manusianya, yang bangkit adalah manusianya, yang berjalan adalah manusianya, yang tidur adalah manusianya, yang makan adalah manusianya, yang berkata-kata adalah manusianya. Jadi lebih banyak mana Yesus sebagai manusia dan Tuhan? Lebih banyak yang mana ini? Anda ini sebelum ke penyalipan ya, Pak. Sebelum ke penyalipan. Anda tidak boleh memisahkan manusia Yesus dan enggak ada yang kealahan misahin, Yesus enggak ada, pada enggak ada. saat dia masih dalam pelayanan. Iya. enggak ada Jadi yang kalau misahin, pertanyaan Anda seperti itu, seakan-akan Anda ingin memisahkan gitu loh. Kalau Anda ingin mencari pemisahan Allah di dalam Yesus dan Panggil Bapa, boleh atau enggak Yesus dipanggil Bapa? Boleh. Boleh enggak Yesus dipanggil Bapa? Boleh. pada saat dia datang ke dunia, Pak, Boleh. pada saat dia datang ke dunia, Pak, dia tidak meninggalkan itu disebut Bapa, Pak, karena dia memberi contoh, paham kan? Dia Yang saya memberi tanya, contoh dan boleh atau menggenapi tidak? nabuatan Allah. Yang saya di dalam- tanya boleh atau tidak? Kalau Adam dipanggil dan Hawa Bapa dan saja Nabi nggak Nabi dan boleh. seterusnya. Konon lagi dipanggil Allah, yang nggak boleh dong. Yang saya tanya, boleh atau enggak Yesus dipanggil Bapa? Kalau nggak boleh, apalagi memanggil dia Allah, ya nggak boleh dong. Manggil Bapa aja nggak boleh. Asyhadu an la berarti siapa sih yang tadi berdiskusi sama saya, berarti pemikirannya nggak nyampe gitu loh. Saya sudah jelaskan dari Adam dan Hawa, tapi belum nyampe. Jangan panggil saya Bapak ya. tuh muncul pertanyaan lagi lain, tuh, ajak saudara-saudara? ngopi yuk. Selamat Waduh. Kapan mau syahadat, Tolong Bang? yang naik yang Kristen aja ya, di bawah yang Kristen tolong dikasih tahu, jangan Muslim. Kristen aja yang naik. Nah, ini ada Tuhannya yang naik. Mending Tuhannya langsung kita tanyai. Mau tanya apa? Nah gini Sus, ente itu boleh nggak Sus dipanggil Bapa? Tidak. Terus kenapa ada orang yang berani manggil ente dengan Allah gitu? Nah, pakai Bapa aja nggak boleh kok, pakai Allah kok boleh? Mereka salah baca. Suruh sampaikan dulu, enyahkan dulu ini. Enyahkan. Enyahkan dulu domba-domba yang tersesat ente itu. Cepat. Bacakan dulu Matius 7:23. Sabar. Yesus kita tertawa. Boleh ketawa. Tertawa dalam bahasa Ibrani. Teman-teman, kita berdiskusi, jangan seakan-akan kita mencari siapa yang lebih benar, gitu. Tapi kita Ya, berdiskusi anggap iklan, anggap iklan. Iya. Anggap saja iklan. Jangan kita Ya. memancing suasana, apalagi Bisa ndak si Triwira ini dikasih timer biar kugulung sekalian. Triwira. Ya, kasih timer. Kau yang kugulung. Biar Kau ku juga buat dia kau- jadi kau capcay yang hari ini. kugulung. Udah, diam. Kasih timer. Kamu tuh jangan 22 menit, 22 menit. Kamu tuh sombong, pura-pura 22 menit. jago, sombong. Kamu sombong. Tuhan kau gantikan Kamu dengan yang manusia. digulung. Kenapa Tuhan kamu yang digulung? Kamu yang Tuhan- digulung. Kamu yang digulung. Kamu Ya, mari kita sombong. buktikan. Orang Mari kita masuk digulung. buktikan. Ya, Mari kita terbukti kamu sombong, buktikan. Congkak. Ya nggak apa-apa. Sombong terhadap orang bodoh nggak Sombong apa-apa. congkak.
Ya Nggak apa-apa, kamu turunin Cok. saya. Ada orang bodoh, nggak Iya, jelas, masalah. baru orang masuk, kamu sudah bilang mau digulung. Lah kamu yang Iya. digulung. Kamu Iya. ke laut aja. Udah Iya. ayat firman diambil di tafsir sana udalnya. Ayat firman. Memalukan. Udah, kawan-kawan timer. kita nggak siap. Ya, Biar ku bikin kawan-kawan dadar kita nggak kau. siap. Ya teman-teman, kalau kita nggak siap, mendingan nggak usah teman-teman. Ini orang yang nggak beres kok. Penyesat. Nggak siap Menyesatkan dia, kita. nggak Sorry siap. ya. Kamu Saya lagi di gunung ini, saya lagi di gunung. Kau kenapa panik gitu? Yesus aja kalian dadarin, kalian kutukin. Masa saya nggak bisa buat kau tergulung? Apaan sih lo? Tadi Triwira itu kalau mau dia, Triwira dengarkan saya Triwira. Kamu siapkan komal Kristen, saya datang. Pakai timer. Ya, biar ku sunat kau. Triwira dengarkan, aku tantang kau. Kau di komal Kristen, saya datang. Oke? Kamu yang tentukan tema. Dan saya harap kau sertakan Pak Bom-Bom. Kalian berdua, aku sendiri. Ya, Triwira ya. Saya akan buktikan perkataanku. Akan kugulung kau, kulapisi kau dengan timah. Timah mendidih, biar kau paham. Kalau di komal-komal oten kau besar mulut. Apa dikira kita nggak tahu? Jadi saya tunggu ya. Habis ini saya tunggu Triwira. Kamu ada di komal-komal, saya naik pakai timer. Temanya bebas. Kau mau pilih tema apapun. Dari Al-Quran boleh, dari Biblos boleh. Saya tunggu. Lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak Coki, silakan Pak Coki. Assalamualaikum. Shalom saudaraku. Apakah suara saya kedengaran? Suaranya kecil. Suara saya kecil. Cek. Gimana? Apakah kedengaran kayak gini? Ini Pak Acoki, mana ini suaranya nih? Sebentar ya. Sebentar saya. Suaranya kedengeran, Bang Zuma dengar nggak suaranya? Enggak, kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ini Acoki. Halo. Bang Zuma Bang Zuma kena pelanggaran, Bang. Ganti akun dulu, Bang. Acoki. Ya, sebentar. Kenapa Bang Juma? Ini Kena pelanggaran. dasarnya. Nggak tahu, mungkin apa suaranya keras. Pelaporan mungkin ya. Ini ada kakaknya Cemplok di sini nih, Bang Neplos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Assalamualaikum. Ya, shalom. Dari Kristen, Pak? Ya, saya Kristen. Alaikum. Lanjut. Tadi sih sebelumnya saya ini tidak terlalu dibilang gimana ya, terlalu memahami ya, tentang pembahasan dalam sebuah agama, apalagi itu agama lainnya. Tadi saya ingin nanya juga sama yang bernama akun Yesus itu, apakah dia penganut agama Kristen atau agama lain. Itu salah satu tujuan saya naik. Kemudian yang kedua adalah
pingin nanya tujuan diskusi di room-room kayak gini tuh apa ya sebenarnya? Halo? Ya. Tadi yang pakai akun Yesus siapa Bang Neplos? Islam atau Kristen itu? Wah, itu dia saya enggak tahu sih Molim. Ya, saya teruskan untuk yang pakai akun Yesus itu, ini nanti berkaitan dengan apa yang saya tanyakan. Ini tujuan room-room seperti ini tuh apa sebenarnya? Banyak tujuannya banyak. Apakah bisa di typing di bawah? Saudaraku yang pakai akun Yesus tadi. Ya, kita tidak tahu ya, dia itu Muslim atau Kristen. Saya sendiri tidak tahu siapa dia. Baik. Kalau toh memang dia itu Islam, Baik. saya salahkan. Nah, sekarang saya pengen nanya, ketika ada orang yang mengatakan akun Muhammad Cabulullah, itu gimana tuh Bang? Kan ini akaton katanya ada ajaran kasih. Itu juga salah. Saya Lebih baik nyatakan Abang itu ngasih tahu ya. 100% salah. Baik, udah Ya. stop kita berarti ya. Dan yang tadi akun Yesus kami tidak tahu di situ. Entah dia itu Muslim ataupun Kristen, kita tidak tahu. Ya. Ya, saya hanya ingin nanya karena kalau dia jawab dan dia bisa ngomong, saya juga kasih ya, mungkin ada sedikit kata-kata lah buat beliau. Gitu. Apa aja Nah, perwakilannya? Ngomong aja di sini sekarang di sini. Ya, pertanyaan saya yang kedua belum dijawab, Pak. Mas atau Bapak ini saya panggil ya? Panggil AA aja AA. Panggil AA, ya. AA siapa nih? AA Dewa ya. Iya. Tujuan Silakan. live di room kayak Bang gini Neplos tuh dijawab. apa? Silakan Bang Neplos. Loh, kok saya? Ya, Giliran tujuan Bang live Neplos di room Gimana? Gimana Pak Joki? Ya. simple. Apa tujuan kita berdiskusi mengenai soal agama ini? Tujuannya. Gitu. Silakan. Ya, tujuannya itu menambah ilmu, satu menambah wawasan, menambah cakrawala berpikir, mengasah logika. Lalu kemudian ini juga sudah menjadi salah satu budaya Indonesia itu kan ngobrol toh. Nah, itu kan budaya kita dari zaman dahulu, dari zaman bahula ngobrol. Jadi ini sudah menjadi bagian dari budaya yang manfaatnya banyak sekali. Saya tambahin dulu, ngobrol dengan penuh adab. Apa? Ngobrol dengan penuh adab. Benar ya, Indonesia begitu ya. Ya, dalam diskusi itu biasanya kita tidak boleh kita tidak dianjurkan untuk membawa perasaan ya. Yang dibawa itu adalah ilmu, kan gitu, wawasan yang dibawa itu bukan perasaan. Nah, terlepas nanti kalau ada yang sakit hati, kalau ada yang tersinggung, itu kan nanti bisa kita bicarakan lagi bahwa apakah perkataan itu tidak sesuai atau memang tidak bisa diterima atau masih bisa ditolerir. Itu kan bisa dibicarakan gitu. Dan itu biasa terjadi dalam perdiskusian tuh. Abangku, gimana kabar? Iya, gimana Bang? Ingatan saya lupa di antara tiga tadi yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaikan sholat, tunaikan zakat, dan sholatnya lupa, dan kepada Nabi siapa itu yang diperintahkan Allah. Gimana? Mute dulu Bang Juma. Di mute dulu, lagi ngobrol. Saya lupa. Bang Juma. Nah, silakan Bang Neplos. Dijawab pertanyaan tadi. Ya udah tadi. Cok. Banyak. Banyak manfaatnya banyak sekali. Itu, ada lagi tanggapannya Bang Coki? Dan tambahannya manfaatnya adalah biar mencari janda ya, janda. Makasih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya minta janda. Ada yang punya janda. Saya minta janda. Ya, Anda ingin bertanya lagi, Pak Joki? Saya persilakan Anda. Silakan Pak Joki. Si bolon, Joki si bolon. Saya minta Anda menanggapinya. Silakan Pak Joki si bolon.
Coki Simbolon, Silakan Pak Coki. apakah Anda sudah rehat selama-lamanya, Pak Coki Simbolon? Simbolon. Saya nggak bisa bilang N. Simbolon. Simbolon. Emang Simbolon. namanya Satria ya, Ge. Namanya Satria. Dia dipanggil abang. Jadi bangsat memang dia itu ya. Ya silakan Pak Coki Simbolon dan Fos kalau ingin melanjutkan. Kalau tidak sanggup rasanya kibarkan bendera putih. Saya juga akan mencari domba-domba yang lainnya. Oke, saya turunkan siapa? Coki. Saya ganti dengan Pak Anton saja ya. Oke. Enggak, ntar dulu Uni. Siapa tahu dia mau diskusi. Fos mau saya Siapa tahu dia turunkan, mau Fos? diskusi. Ada Pak Anton soalnya di bawah. Terus Coki ini tujuan ke atas ini mau ngapain tuh? Tujuannya? Mau janda. Fos saya turunin ya, Fos. Nanti Fos naik lagi ya, Dek. Oke, Fos. Mau mencari Black Bat. Black Bat. Sebentar. Ya, silakan. Bisa. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Anton. Ya. Selamat malam menjelang pagi menuju sore hampir siang, Pak. Anda, saya dengar Anda dari Ada Bang Juma tadi kan? Ini Bang Juma kan, bukan? Bang Juma kan? saya minta Anda dia apa? Saya ingin bertanya. Saya dengar Anda dari Katolik atau saksi Yehova? Ada. Halo? Anda saya minta janda. Anda punya janda. Silakan Pak Anton. Ada yang mau disampaikan Ya. apa Pak Anton? Ini Bang Zuma kan ini di dalam yang ikut naik. Iya betul. Ya, ini Bang Zuma. Saya lihat ini Bang Zuma ini kan ya banyak tahu lah, banyak kira-kira ilmunya cukup lah. Yang saya mau tanyakan begini, kalau di Muslim tuh Nabi Musa itu kan nabi, termasuk Nabi Muhammad juga nabi. Itu sebenarnya kira-kira adakah tertulis yang Nabi Musa itu menyatakan dirinya bahwa dia seorang nabi? Nabi Suaranya Muhammad juga putus ini atau adakah tertulis? Dengar saya? Dengar saya Bang Juma? Iya, Halo? lanjut. Dengar. Saya mau bertanya begini, adakah Nabi Musa adakah tertulis di dalam kitab ini Bible maupun ini Al-Quran yang tertulis Nabi Musa itu menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi, dan juga Nabi Muhammad menyatakan dirinya bahwa dia seorang nabi, begitu. Adakah begitu? Silakan Bang Juma. Ada di dalam Al-Quran bahwa yang menyatakan mereka itu nabi dan rasul adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini yang ditanya Bang Juma, Uni. Bang Juma. Oh iya Bang Juma ya, bukan janda. Saya minta Pak Juma menjawab pertanyaan. Itu sebelumnya saya dari Anda dulu, Pak Anton. Anda dari mana? Bang Juma lagi nerima telepon bentar ya, Pak Anton ya. Sebentar. Ya. Sebentar, Ya. Bang Juma lagi nerima telepon. Sebentar, nggak lama, paling 3 jam lah. Sabar ya. Oh, 3 jam nggak bisa terlalu lama tuh Pak. Itu. Terlalu lama ya. Berarti senang yang cepet-cepet ya Pak Anton ini ya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Apakah harus Bang Zuma yang menjawab gitu Pak Anton?
Ya, saya kan itu, ya kan. Saya ikut beberapa minggu ini, saya lihat Bang Juma itu orangnya cukup banyak tahu lah. Oke, boleh. Boleh, kita sabar dulu ya, menunggu Bang Zuma ya. Atau kalau Mungkin nanti Pak Anton dijawab sama Bang Zuma habis buka puasa mungkin. Nih, kalau memang di situ kan ada yang Muslim juga kan. Kalau bisa ya coba jawab dulu. Kalau Oke, silakan pakar janda dua-duanya speak up, kerja ya, kerja. Uni aja, unilah. Aduh, Uni aja. Kalian aku sambil tunjukin kerja surah dulu. Aku tuh sambil kerja tuh, kalian tuh tega banget ya. Aku udah naikin loh Bang Nevo sama Bang Dewanus. Ini loh, aku tuh kerja loh nih. Aku kerja nih, tengok nih. Oh, Kerja. gitu. Tolong dong. Bentar ya, Pak ya. Sebentar Pak ya, saya ke rumah dulu. Oke, ya, Umi Kalau Rifa, saya mau misalkan klarifikasi tidak ya. Saya klarifikasi yang tadi ya. Jadi begini, itu kan ada ayat yang kata Zisuma itu katanya kita sama anak-anak Allah ya. Anak Allah berarti sama dong ya. Kalau itu sebenarnya beda ya. Yesus itu anak tunggal Bapa. Kalau kita itu memang anak-anak Allah. Dan memang sudah direncanakan sejak sebelum bumi diciptakan. Itu perencanaan atau nubuatan ya. Itu jelas di Alkitab. Itu beda, tidak sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak tunggal Bapa. Bang Dewa, aku ganti sama Ustadz Malik, boleh nggak bentar? Gitu, yang nusul itu ada firmannya ya. Ada firman Tuhannya, jadi nggak sembarangan gitu loh. Jadi jangan cuma ngambil satu ayat terus kelihatan ayat pertentangan. Kan sering cuma bilang, oh ini Anda bertentangan dengan menabrak ayat ini atau bertentangan dengan ayat ini. Tidak bertentangan. Coba kita bahas. Nggak bertentangan. Mana? Ambil ayat pertentangannya. Nanti kita bahas gitu loh. Ya Oke, kan? aku kasih ayat pertentangan ya. Tapi sebelumnya Iya, dijawab dulu silakan, pertanyaan silakan, Pak kasih. Anton oleh Ustadz Abdul Malik. Silakan Ustadz Abdul Malik. Apa tuh? Baru masuk. Mana dalilnya bahwa Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu adalah nabi? Allahu Akbar. yang Muslim berapa orang di sini di room ini yang naik nih? 1, 2, 3, 4 Muslim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, kapan mana jumpa lalu? Kapan mana jumpa lalu? Ya. Ya, terus yang dari atas. Kalau Tuhan Yesus itu memang dia adalah Allah yang nusul menjadi manusia. Dia melalui proses inkarnasi. Gitu loh. Jadi jelas. Jadi tubuhnya itu adalah proses inkarnasi. Dia tidak dari debu tanah. Itu jelas di Alkitab. Makanya pada waktu dia bangkit, dia tubuhnya itu tidak kembali ke menjadi debu, tapi tubuh itu sendiri bangkit. Kuburnya kosong. Dia naik ke surga dengan tubuhnya itu. Karena tubuhnya memang tidak dari debu. Jadi dia tidak diciptakan. Gitu, dia berinkarnasi. Ruah yang Maha Kuasa itu yang berinkarnasi. Ayatnya jelas banget. Ya, ayatnya jelas banget. Begitu loh. Jadi itu yang saya mau klarifikasi. Jadi jangan ngambil ayat sepihak. Terus wah ini kalau begini ini bertentangan dengan ini. Nah, ini yang lebih strong, berarti ini yang berlaku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan begitu yang diajukan terus seperti itu. Nah, jangan Jadi begitu. sederhana Firman pertanyaannya, Tuhan bro. itu dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, pertanyaannya gini Ya. aja, bro. Jadi yang mana yang Gitu. paling kuat, pernyataan Yesus sendiri tentang Yesus ketika bicara Yesus atau pernyataan orang lain ketika berbicara tentang Yesus? Yang mana yang lebih otentik, yang lebih kuat? Sama. Jadi begini, Sama, bro. setara. Setara. Luar biasa, Begini, ya. bro. Saya jelasin dulu. Makanya jangan dulu. Kalau bro kan pemahamannya berbeda. Gini loh. Kita itu kan pemahaman berbeda. Nggak apa-apa menurut saya. Tapi kita mau jelasin nih. Ya. Jadi ya murid-murid yang menulis firman Tuhan ini, menulis Alkitab, mereka itu di dalam kendali Roh Kudus, di dalam ilham Roh Kudus. Pada waktu mereka menulis, Oke, nanti aku tanggapi ya. Sebentar dulu, saya mau jelasin sebentar. Mereka itu diurapi oleh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem sebelum mereka pergi. Jadi hari ke-40 Tuhan Yesus menempatkan diri, Tuhan Yesus berkata tunggu di Yerusalem. Mereka tunggu 10 hari berikut pencurahan Roh Kudus namanya hari Pentakosta. Nah, setelah mereka memperoleh kuasa Roh Kudus itu, mereka menginjil. Makanya Petrus bisa
menginjil dan 5.000 orang bertobat, kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu Bang, mereka jangan sambil khotbah, Bang. menginjil. Kita diskusi. Abang kalau khotbah di sini nggak bisa. Sebentar. Ini bukan gereja. Saya Banyak sampaikan kali. dulu. Mereka sambil bukan banyak kali supaya Anda mengerti, nggak usah kita mau jelasin. Ya Anda jangan gitu khotbah, loh. diskusi bukan kayak gitu. Sampaikan Bukan poinnya, khotbah. tanggapi. Nggak mungkin Banyak kali saya ceritanya. sampaikan 1-2 kalimat. Kasih timer, kasih Jadi timer, begini, ya, kasih jadi begini. timer. Nah, nggak usah Kasih timer biar dia nggak bebas membodohi. Bukan kamu yang suka panjang cuma. 3 menit, Saya 3 menit. sedikit aja. 3 Nah, menit mereka tanya cerita. menulis itu di dalam kendali Roh Kudus karena mereka sudah diurapi oleh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Nah, mereka yang menulis surat ada, yang menulis firman Tuhan. Nah, ada ayat-ayatnya ada. Ya, ayat firman Tuhannya jelas ada. Dari 4 corak doktrinal, dari corak doktrinal oneness, homousios, trinitas, kira-kira yang diilhami Roh Kudus yang mana? Saya tidak bawa-bawa doktrin, saya bawa Alkitab. Ya. Nggak usah sungguh-sungguh itu nama surat-surat Aku jebakan, yang jawab, bro. Bang Neplos. Aku yang jawab, Jadi Bang nggak Neplos. usah bawa Jawab. surat-surat itu. Kok bisa begitu? Aku yang jawab Saya nggak ya. pakai itu. Izin Saya dong nggak jawab. pakai Triwira, izin dong gue jawab. Bang, Iya. itu Ustadz nanti bukti bahwa Nabi Musa itu menurut Pak Anton sebagai nabi. Ini yang gue jawab lu ya, Triwira. Ya, Menurut silakan. lu penulis kitab Perjanjian Lama itu diurapi Roh Kudus bukan? Jelas diurapi, bro. Umi Rifa, jelas diurapi. Perjanjian lama. Berarti harusnya. Udahlah, gue cuma nanya iya atau enggak. Gue nggak peduli. Bukan, saya supaya kamu tahu bahwa pengurapan Roh Kudus itu memang tidak kepada semua orang di Perjanjian Lama. Lah, bukan itu, Tapi gue nggak orang-orang peduli. Mau tertentu, semua orang dia mau raja, tertentu. Kok gue nabi, tanya gitu. penulisnya yang gue tanya apa ini Ya, orang? iya, jelas. Oke, diam Kan yang menulis itu yang nabi-nabi itu. Nih gue kasih Kayak- data lu ya. Ya kayak Musa menulis kitab Taurat 5 kitab Taurat. Begitu loh. Nah sekarang lu jawab ini. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat pertama, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya di sini dengar ya. Tuhan lu berkata, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Di sini Tuhan lu menghasut. Tapi kalau lu lihat di dalam 1 Tawarik 21 ini terkorelasi. Lu lihat kan ayatnya terkorelasi nih. Nih lu lihat tuh. Terkorelasi. Lu baca di situ tuh. Di sini yang bangkit menghasut Daud adalah iblis. Gua tanya, siapa yang benar di antara 2 Tawarik atau Samuel? Iblis atau Tuhan yang menghasut? Lu jawab tuh, siapa yang diurapi Roh Kudus? Dua-duanya benar, Umi. Umi kalau baca ayat itu, firman Tuhan itu jangan baca sepintas. Baca ayat sebelumnya, maksudnya pasal sebelumnya tuh. Itu sejarahnya orang Israel sebentar saya jelasin. Itu sudah puluhan kali kita bahas. Jadi ya, orang Israel itu sebelumnya waktu dipimpin oleh Daud, ya, mereka selalu menang perang dan mereka sombong. Makanya kalau Umi Pertanyaan baca, gua yang menghasut itu siapa? Tuhan atau iblis? Atau iblis itu adalah Tuhan, Tuhan adalah iblis, atau mereka kembar atau bersaudara mereka? Seakan-akan dua pernyataan itu sama, tapi dilakukan oleh oknum yang berbeda. Kan begitu sudah kita bahas itu. Saya mau Ya udah, jelasin. siapa oknumnya yang berbisik di situ, siapa yang Dua-duanya berkata? benar. Berarti Dua-duanya benar. barengan ketika iblis bicara, Tuhan lu Dua-duanya bicara benar, juga. bukan barengan. Sebentar Terus saya jelasin dulu. ganti-gantian, Tuhan dulu baru iblis Ini dulu gimana bisikin. sih? Ya gue cuma Ini tanya parah itu, siapa banget yang deh. benar? Kalau mau diskusi kamu diam dulu. Kamu bertanya, kalau bertanya itu singkat, penjelasannya yang banyak. Muter-muter, capek kita lagi Ya, puasa nih. muter-muter. Macam orang pintar aja. Gimana sih? Double kosong. Kosong, kamu yang kosong. Udah jelas kok. Kamu tuh sombong sekali kau itu. Triwira. Kamu tuh Pada saat dengarkan. Pada saat Yesus datang pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, apakah segala firman segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya sudah ia sampaikan atau belum? Jawab. Ada yang diterima, dia adalah firman itu sendiri, bukan firman. Yohanes 17 nomor 8. Dia yang berkata dia adalah firman. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi penulis kitab itu ngarang bebas. Sebentar, saya jelasin ya. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Satu apa? Bapa berfirman. Aku berkata kepadamu. Satu apa? Yesus dengan Tuhan. Satu apa? Aku dan Bapa adalah satu.
Satu apa? Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, jelas itu. Engkau menampar aku, engkau menampar Bapa gitu. Belajar dulu, Triwira, belajar. Kamu belum layak ke kumal-kumal Islam, belum. Ini Itu Bang aja. Juma, saya. Bang Juma, tolong jawab dulu Ya, pertanyaan saya. diulang lagi Pak Anton. Silakan diulang lagi pertanyaannya Pak Anton. Nah, pertanyaan saya tadi, adakah Nabi Musa, adakah tertulis yang Nabi Musa itu mengatakan bahwa dia seorang nabi? Begitu juga Nabi Muhammad, adakah Di dalam Nabi Al-Quran Muhammad yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi? Adakah tertulis? Di dalam Al-Quran atau hadis? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Akan Bang Juma tahu. Silakan, Bang Juma silakan. tahu. Di Al-Quran Bang Juma juga tahu pastinya. Silakan baik. Oke. Ya, mungkin mau Ustadz Abdul Malik dulu yang menjawab. Ustadz. Iya. Silakan. Untuk Al-Quran. Silakan. Untuk Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastana lihmu, kata Allah. Memilih siapa? Engkau Musa menjadi rasul untuk perwakilan diriku. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Pergilah engkau bersama saudaramu Harun dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai dari mengingatku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia udah ngelampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Inilah ayat bahwa Nabi Musa, Nabi Harun adalah nabi di sisi Islam dan juga rasul, membawa kabar berita dan membawa risalah kepada objek dakwahnya mereka. Dalam Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu tidaklah hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, salah satunya Nabi Musa dan Nabi Harun. Saya kira cukup lah ya, kecuali orang bebal. Ya. Mau ditanggapi dulu atau mau ditambahi dulu oleh Begini, Sensei? Bang. Barangkali. Pertanyaan Sebentar Pak Anton. Pak Anton kan mau jawab. Tadi katanya minta dalilnya. Gimana sih? Bebal nih. Ini saya lagi siang nih, puasa nih. Nanti Bang Zuma ngakak-ngakak lagi. Oke, baik. Sedikit saya tambahkan dari guru saya, dari ustadz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surah Al-Araf jelas sekali dikatakan, waqala Musa ya Fir'aun inni rasul min rabbil alamin. Wahai Musa, Musa berkata kemudian kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, sungguh aku ini adalah utusan Allah, utusan Tuhan dari Tuhan semesta alam. Itu jelas tuh. Ya, jadi Nabi Musa dengan lisannya sendiri mengaku dia adalah rasul. Sebagai rasul dia sudah pasti nabi. Demikian. Lanjut. Ya, itu jawabannya Pak Anton ya. Ada yang mau ditanggapi Pak Anton? Maksudnya begini, Musa dengan terang-terang mengatakan bahwa aku ini adalah nabi. Begitu. Sudah disampaikan tadi Pak Anton, dalilnya sudah jelas tadi. Aku. Ini Bang, maksud saya ada tidak yang jelas-jelas tertulis begini. Musa Ada mengatakan, Pak Anton, tadi sudah dibacakan Pak Anton. Betul. Ada Pak Anton, tadi sudah Sensei Zuma sudah menyampaikan tadi, Ustaz Abdul Malik juga sudah menyampaikan. Apa? Mengatakan bahwa apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, Allah kepadanya. Yang mengatakan ada ayat maksudnya begini, ada yang terang-terang mengatakan aku ini seorang nabi, begitu. Iya, tadi sudah disampaikan oleh mereka itu Iya. Mereka itu menjadi nabi dan rasul, declare-nya bukan narsisnya mereka, tapi Allah tadi tuh. Toha ayat 41 saya bacakan tadi. Ya, alangkah narsisnya. Kalau akulah nabi itu Lia Iden, Ahmad Musadek, nah tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kalau para nabi tidak Allah yang semua wahyukan kepada mereka, kalian dipilih menjadi seorang nabi dan rasul. Begitu. Maksudnya kan begini. Capek deh.
Jadi Nabi Musa itu dia tidak mengatakan bahwa dia seorang nabi, dia hanya mengatakan bahwa dia dipilih oleh Allah itu benar, itu disuruh oleh Allah untuk ini untuk bangsa Israel itu benar, itu betul. Cuma yang mengatakan dengan jelas-jelas saya ini adalah seorang nabi, aku ini adalah orang nabi. Begitu. Adakah tidak tertulis begitu? Kan tidak ada kan? Itu narsis namanya. Nabi Musa, para nabi nggak narsis. Mereka tuh menjadi nabi dan rasul dipilih oleh Allah. Utusan itu artinya rasul. Rasul itu lebih tinggi dari nabi derajatnya. Kalau nabi dia dapat wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk umatnya, ya. Begitu. Ya. Bang, paham penjelasan agama itu nggak paham. Nggak paham juga. Ya sudah, saya bisa doain aja. Semoga dapat hidayah, minimal akalnya lebih sehat. Ya. Nabi Muhammad juga apakah ada yang mengatakan Pak Anton, mohon pelan-pelan ya Pak Anton, jangan terburu-buru Pak Anton. Pak Anton itu sebenarnya seperti sudah punya jawaban pribadi, lalu kemudian ingin membenturkan jawaban orang. Jadi tadi saya tegaskan sekali lagi, tadi sudah dijawab juga oleh Ustadz Abdul Malik ketika Allah yang menyatakannya. Di mana Musa yang menyatakannya? Ada di dalam surah Al-A'raf ayat 104 sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Sensei Zuma. Nah, yang diinginkan Pak Anton itu yang mana? Yang dinyatakan oleh Allah atau Musa sendiri yang menyatakannya? Dua-duanya ada. Yang saya mau, Musa sendiri mengatakan bahwa ya udah di dalam surah Al-A'raf ayat 104. Buka sendiri. Saya belum dengar kata Nabi, kata Musa. Dan Musa berkata di dalam surah Al-A'raf ayat 104, baca. Coba Pak Anton sendiri yang buka biar Pak Anton percaya. Silakan. Kan saya tidak tahu kitabnya Islam ini seperti apa, karena kitab Al-Qur'an seperti apa, hadis apa kan saya tidak tahu. Ya, artinya ada jawabannya. Apalagi yang mau ditanya Pak Anton, silakan. Jawabannya ada, sudah. Tadi pikirnya Bang Juma jawab biar tahu. Ya, apalagi pertanyaannya, silakan Pak Anton. Tidak, yang itu dulu. Saya pikir saya ini nabi. Ada. Saya adalah nabi, saya adalah rasul. Ada. Di dalam surah Al-A'raf ayat 104 ada Al-Qur'an itu. Itu Al-Qur'an. Ada. Apalagi pertanyaannya? Kita nyatakan di apa? Biar saya lihat tulisannya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 104. Ya, biar saya lihat tulisannya, saya baca, bantu ke layar. Jadi maunya harus ada ayat yang bunyi sesuai dengan kalimat yang dia ucapkan, Bang Neplos. Ya kalau tidak ada kan bilang aja tidak ada. Buat kitab suci sendiri. Ya kalau sesuai ucapanmu, nggak ada lah. Tapi kan sudah dibacakan tadi. Al-A'raf, Toha, sudah dibacakan. Oke. Nggak ada kan? Oke. Pak Anton, ada Pak, ada. Jadi gini Pak Anton, kalau Bapak bertanya ke saya, pengakuan saya sebagai lulusan SMA, tapi saya mengatakan saya adalah lulusan sarjana S1. Apa yang Anda pahami? Apakah itu saya tamat SMA atau tidak, Pak? Ayo, Pak. Begini, Bang Juma, begini. Saya tanya ke Pak Anton tanya ke saya, Bang Suma, apakah Anda tamat SMA? Saya jawab, saya lulusan S1. Ngerti enggak maksudnya itu, Pak? Ketika Allah sudah mengatakan, ya Fir'aun, inni rasul min rabbil alamin. Saya ini adalah rasul. Rasul itu selevel dengan sarjana, nabi itu SMA. Jadi kalau dia sudah bilang rasul, berarti dia sudah lulus nabi. Paham, Pak? Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Belum paham juga. Kalau belum paham juga, gimana ya? Gimana caranya? Mentimun, Pak, mentimun. Di blender, diminum. Oh, didoain. Ya, lanjut. Ya, saya kira cukup ya Pak Anton ya. Ada lagi Pak Anton? Udah cukup Pak Anton. Bapak yang bertanya, aku yang sakit paru-paru ya. Udah, Pak Andar Silutonga. Yang sedang bermasalah. Pak Andar Silutonga, silakan speak up. Ada yang ingin ditanyakan kepada kita, Pak Andar Silutonga. Bapak, supaya ada
Pak Anton sudah Pak Anton, saya nanti sesak napas gara-gara Bapak. Udah cukup lah, udah cukup siksaan yang Bapak buat. Oke, silakan Pak Anda Sidutonga. Maunya Nabi Musa kayak Luga gitu, nah deklarasi kemana-mana, aku nabi, aku nabi, aku nabi gitu. Cepatlah Pak Anda Sidutonga. Halo, kalau saya turunin ya. Oh, gue lagi galak nih. Saya turunin ya. Duh, naik-naik ke atas manja-manja. Oke, ini banyak soalnya teman-teman Kristen yang ingin bertanya tentang Islam di bawah itu. Nih. Duh, ternyata capek juga. Jadi Pak Anton, Anda harus pahami Al-Quran itu bukan kitab requestan Anda. Enggak, memang beliau itu orang menyebalkan aja. Udah itu aja. Jadi teman-teman Kristen ini kok nyebelin semua. Menyebalkan. Udah, yang lain aja. Tolong yang Kristen yang naik ya. Oke. Aduh, lagi puasa ini. Ya, halo, Dani Silalahi, silakan. Halo. Muslim, silakan bertanya. Kristen Islam. Oke. Ziregar Muslim atau Kristen? Parmalin. Ziregar. Lo Ziregar. Besar. Ziregar. Lo Ziregar. Halo, shalom saudaraku. Halo. Waduh, apa ini tuh di sini? Silakan. Yang slow respon langsung tendang bokong aja. Ya, tendang bokong terus bola aja langsung. Silakan Dani Silalahi, silakan. Itu saya ingin bertanya, itu maksud dari ayat surah 10 ayat 94 itu apa ya? Soalnya saya baca di situ ternyata Muhammad masih bingung sama ajarannya. Oke, monggo dijawab Bang Zuma, Ustaz Malik dan Bang Nefros. Ustaz Malik, Bang Zuma. Ya. Beliau. Ustaz Malik, kerja dong Ustaz. Nanti aku potong gaji loh. Iya. Izin bertanya. Allah Akbar. Izin bertanya ya. Soalnya saya baca di Al-Qur'an surah 10 ayat 94 ternyata Muhammad memiliki Tuhan juga dan Muhammad masih bingung sama ajaran agamanya. Oke, baik. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab min qablik. Jadi ini ayat juga dipakai oleh debater sebelumnya si yang nggak mau saya sebut namanya lah, nambah viral aja nanti. Ya udah saya jawab ya kawan-kawan. Jadi ini awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ketika seandainya ya fa'in, itulah pentingnya belajar bahasa Arab ya. Fa'in, maka jika seandainya kamu nih masih ragu nih Muhammad, ahli kitab ya, orang yang membaca kitab sebelummu, ahli kitab yang mana? Oh ini kalau ini ada yang kelompok itu dipelintirkan, nah, kamu tuh bertanya sama kami nih, katanya orang-orang Islam awam, ya iya aja. Maksudnya ahli kitab yang sudah convert to Islam dari Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam, tanya kepada mereka bagaimana ini ya tentang kisah Musa ya kan, kisah Isa dan lain sebagainya. Itu maksudnya bukan Nabi Muhammad ragu, itu seandainya, itu kalimatnya fa'in, maka jika seandainya itu ya Dani ya bukan seumur hidup Nabi meragukan Islam ya. Kalau baca terjemah emang kayak gitu, jadi akhirnya berasumsi liar sana sini gitu ya, kayak agama tertentu kan, karena kitab terjemahan setiap umatnya punya asumsi masing-masing tentang isi kalimat dalam kitabnya. Kalau Islam enggak, ada teks asli yang harus dipelajari kaidah-kaidah bahasanya. Begitu. Oh berarti terima kasih. Berarti kalau nggak terima urusan Anda. Berarti teksnya itu Al-Qur'annya yang salah apa gimana ya? Tidak ada kaitan dengan Al-Quran itu sama sekali. Kenapa? Karena gini, yang salah itu Bang Leplos, yang salah itu orang yang otaknya nutrisinya nggak terpenuhi ke otaknya menyimpulkan sendiri, belajar enggak gitu loh. Ya karena efek itu tadi, nutrisi ke otaknya nggak ngalir, terputus, sehingga dia baca terjemah menyimpulkan kondiri gitu loh. Ya, kok seakan-akan dia yang lebih tahu tentang isi Al-Quran ya, ketimbang jadi orang yang sudah belajar bertahun-tahun.
Iya itu tadi lucu itu Pak Ustadz ya. Dia bilang agamanya apa? Saya Islam Kristen. Ini maksudnya gimana ini? Tergantung musim atau gimana? Agama itu gue waras. Agama itu privasi. Sebentar tentang jawaban yang tadi sudah Pak Dani? Sudah? Hal itu jawabannya menurut saya nggak pas. Soalnya saya baca di Al-Quran itu. Oke. Boleh saya sedikit jawaban sedikit ya. Silakan. Sikit aja. Oke. Mohon izin Ustadzku. Jadi di sini ayatnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika. Ini penekanan. Maka jika sekiranya engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepadamu. Nah, data ini dalam ras bahasa Arab itu ungkapannya sangat jelas untuk menerangkan keraguan-raguan pemerintah, tetapi menyatakan bahwa justru beliau itu benar-benar sudah meyakini hakul yakin, percaya kepada kerasulan, percaya kepada kenabian yang dinobatkan Allah kepada dirinya. Itu. Nah, apa pembuktian yang kita lihat? Ayat sejarah Rasulullah Muhammad SAW itu ragu tentang Al-Quran. Dia tidak akan berahkan sahabat murid-muridnya, sahabat-sahabatnya untuk menuliskan, untuk menghafal, karena dia ragu. Tidak akan mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran segitu validnya. Tidak ada proses sanad yang dilakukan. Ada penyampai yang kemudian dilakoni oleh sahabat-sahabatnya. Dan dia yakin bahwa dia ada nabi, maka dia akan risalah kenabiannya. Maka dia menegakkan Islam di mana dia berada. Itu poin pertama. Sebaliknya, justru yang ragu itu adalah orang-orang Yahudi. Saking ragunya terhadap Taurat, dia tidak percaya. Saking ragunya terhadap Injil, dia tidak percaya. Mereka tidak percaya. Begitu datang Isa, mereka tidak percaya. Mereka ragu terhadap apa yang mereka bawa, sehingga kita tidak bisa menemukan lagi mana Taurat yang benar, mana Injil yang benar. Kenapa? Karena mereka ragu terhadap kenabian Musa, mereka ragu terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Maka pantas kemudian baginda Rasulullah SAW yang yakin dengan sepenuh hati bahwa dia adalah Nabi dan Rasul bertanya kepada kaum terdahulu, kaum yang tegar tengkuk, yang tidak percaya bahwa dia adalah umat pilihan. Mereka percaya, diberikan mujizat, diberikan tanda-tanda, diberikan kekuatan, ditolong oleh Allah, tapi mereka tetap ragu. Mereka tetap tidak pernah yakin terhadap pertolongan Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW justru dengan perintah itu yakin dengan sepenuh hati dia adalah Nabi, dia Rasul. Makanya ajarannya murni sampai hari ini, karena dia hakul yakin. Bismillah, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, khataman nabiin. Demikian, silakan dilanjut. Ya, silakan Pak Doni. Di mana yang menurut antum itu mengatakan tadi menurut saya kurang pas. Nah, itu menurut antum, bukan menurut kami. Betul tidak? Dan yang mengherankan lagi ya, ini luar biasa, agamanya Islam Kristen. Separuh-separuh ini agama ini, ya. Islam. Karena dia ragu, karena dia ragu. Pendirian. Karena dia ragu. Enggak. Sebenarnya dia ini Kristen. Dia Kristen ini. Gini, sekarang gini. Itu kalau agama gua di publik, gua harus privat gitu. Agama kok disebar, agama kok dibuka. Agama privat dong. Masa keluar agama gua ini ABCD enggak. Gua sebagai orang kalau misalkan dikatakan itu privat, di sini adalah diskusi mengenai soal agama. Ente mengatakan privat, ente nggak usah masuk diskusi agama. Mendingan masuk grup Argoy aja, kalau nggak ibu-ibu arisan. Itu jauh lebih bagus seperti itu. Karena di sini mengenai soal diskusi agama. Katakan hitam kalau memang itu hitam. Katakan putih. Sekarang gini, yang lu cari diskusinya apa? Privat orangnya. Lu mau cari diskusinya, lu mau cari hasil diskusinya. Kita kan cari baik, di sini diskusi apa, Mas? Agama atau bukan, Mas? Di sini diskusi privat atau diskusi agama? Lu diskusi agama. Ya sudah, stop. Yang kita cari stop di situ, ya. Privat orangnya. Saya pengen tahu dulu privatnya. Dia ini backgroundnya apa? Islam atau Kristen? Kalau diskusi itu. Tapi ente mengatakan separuh-separuh. Maaf, Bang Doni. Bahkan mungkin bahkan dalam diskusi itu terkadang perlu tahu loh latar belakang pendidikan
lawan diskusi kita supaya kita bisa menakar nih kadar otaknya bagaimana dalam penyampaian gitu kan, seperti itu. Bahkan sampai kadar otak akademisnya juga perlu dipertanyakan. Enggak dong. Ada tuh khawatir kita nanti kita anak SMA lawan diskusi kita anak kelas 6 SD. Kasihan dong anak kelas 6 SD. Masa pemikiran anak SMA. Diskusi agama harus tahu makanannya apa. Kita diskusi mau cari kalau hasilnya. Makanan enggak terlalu berlebihan jawabannya. Kok nyari apanya? Udah dijawab kecuali nutrisi ke otak mau nggak nyampe ya mungkin nggak paham. Jangan nyampe otak lah Pak Ustadz. Masa ngomong Ustadz otak gitu dong. Nggak perlu kita, karena Islam tuh afala taqilun, bukankah kamu itu udah dikasih otak gitu kan? Ngomong pakai otak. Astaga Ustadz, astagfirullah. Otak itu bukan perkataan kasar. Otak itu salah satu organ tubuh kita. Nih di sini otak nih. Ya, ini otak nih. Ini otak. Organ tubuh kita. Bukan ucapan dasar itu. Otak-otak. Nanti saya buka beli otak-otak juga nih nanti. Coba Ustadz masuk di room. Turunin aja, Uni tolong turunin aja. Kita pengen diskusi itu sama orang yang jelas. Turunin aja. Kalau separuh seperti ini, ternyata surah 10 Islam. Surah 10 Islam. Ternyata Muhammad memiliki Tuhan juga, masih ragu sama ajaran. Diturunin aja, ya. Memang diturunin karena kadarnya. Pantas, iya benar ketahuan. Ular beludak, Soalnya gini dia keris. Dia bilang keris kan, keris Islam katanya. Dia mempertahankan kerisnya itu tadi. Dia udah ngerasa konsep usuluddinnya itu rapuh karena sama mereka saja debatnya di malu. Memang biasanya orang capek dengan syariat Islam. Memang biasanya orang itu tidak ngakui agamanya karena malu dengan agamanya. Iya, malu. Malu. Iya, Kristen itu malu. Namanya privat, enggak suka kuar-kuar. Oh, enggak, bukan ya. Udah berarti Kristen berarti kan. Yang kedua, biasanya orang yang menyembunyikan identitas agamanya itu penghujat biasanya. Iya. Kenapa? Kalau dia bebas menghujat apapun, sekarang bisa menghujat Kristen, dia bisa menghujat Islam. Kenapa? Karena kita nggak tahu agamanya apa gitu. Dia bebas. Nah di sini kalau dia menghujat Kristen, orang bisa bilang ini Islam. Kalau menghujat Islam, orang bilang dia Kristen. Ini sebabnya. Jadi alangkah baiknya orang kayak begini ya bagus ditatar otaknya dulu. Otaknya ada yang koslet. Betul kata Ustaz tadi. Otak tapi otaknya rusak. Otakmu gangguan. Otakmu rusak. Otakmu gangguan otakmu. Berarti emang hujater ini. Otaknya gangguan. Minimal kalau nggak punya agama minimal punya value lah Dani ya. Lintas agama kok coba lihat KTP-nya, KTP ente agamanya apa? KTP ente gue baru tahu ya di KTP ada agama Islam Kristen. Baru tahu itu gua. Untung lagi nongkrong di kafe. Lucu ini orang bener. Agama kok nyampe otak-otak. Ya pernah otak. Iya, lucu. Kalau bawa otak anaknya tante aja bisa ada sembako bawa otak gitu. Pakai otak. Harus pakai otak kok. Damai itu dan radikulnya keluar. Jadi gini Denny kamu orang menyarankan berdialog agama pakai otak dibilang radikal. Dia nggak ngaku siapa agamanya, justru itulah yang radikal. Orang radikal itu malu mengakui agamanya. Kenapa? Mana tahu dia pembunuh bayaran gitu loh. Malu dia, malu. Gak percaya diri. Turunin aja. Gak percaya diri. Kita di sini percaya diri dengan agamanya. Bukan diskusi separuh-separuh kita di sini. Ternyata Muhammad memiliki Tuhan dan ragu sama ajaran agamanya. Ini turunin aja. Dia cuma mau menghujat kan? Cuma menghujat. Kita sudah paham kok. Takut iya. Kami takut. Kami takut sama orang radikal kayak kamu. Kita takut sama orang radikal kayak kamu yang nggak jelas. Kamu kok ngomong pakai otak? Astagfirullahaladzim. Ya udah, memang di agamamu memang bertuhan tidak pakai otak, makanya lato-lato pun kau tuhankan. Astagfirullahaladzim. Andai kan gua ngomong sama lu gini pasti lu udah demo, iya kan? Lu ngomong suruh mandi lumpur aja lah sana ya. Gua ngomong sama silakan aja demo sekarang. Apakah salah Tuhanmu berlato-lato? Kan enggak salah. Apa yang kemudian
jangan rasis. Cerita jangan tentang rasis. Tuhan ya benar. Jangan rasis, bro jangan rasis. Astaga. Kamu yang Tahu rasis. rasis nggak? Kamu yang Rasis itu menghina ras. Ya. Masuk ke rumah orang tanpa identitas. Nggak tahu Kamu rasis masuk apa sih maksudnya. masuk ke sini. Kamu masuk ke sini ndak kasih identitas. Itu teroris namanya. Paham? Lu ini kan posisinya debat lintas agama. Lu mau cari hasil debatnya apa mau cari privat orangnya? Astaga. Kita udah dijelasin. Ya penting juga dong kita tahu agamamu apa. Intinya gini bos. Selagi gua sopan, selagi gua baik, mendengarkan apa yang lu bilang, menjawab pertanyaan gua, kita gak usah harus bahas-bahas privat. Uni, tolong turunin aja Uni, turunin aja. Enggak ini, enggak bagus kalau seperti ini, enggak sehat. Dalam diskusi itu diharuskan, ya gini ya. Debat dalam itu diskusi profesional, itu bos. Debat itu begini ya. profesional. Enggak gini biar saya kasih tahu kamu. Ya profesional kan tunjukkan identitasmu apa. Biar saya Kamu identitas agama. Profesional. Siapex deh. Kok jadi saya tenggelam di sini? Sudah tenggelamkan aja Ustaz di sini. Untung segar di sini. Kalau tadi malam tuh di kamar, makanya panas kan tensinya. Kok di sini lagi di luar? Udah minum Ustaz? ST enak nih. Jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muslim. Ada yang mau disampaikan Pak? Salam. Ya boleh salam-salam dulu. Sebentar, Bang CTI Muslim ya. Ya udah, berapa jumlah rakaat sholat tarawih? 13. Itu versi apa? 13 menurut siapa itu? Maksudnya itu mazhab siapa itu 13? Saya masih awam, Pak. Saya enggak. Jumlah rakaat sholat subuh berapa? Jumlah rakaat Dia Muslim. Lewat sering ini kok. Bercanda. Ini masih awam, Bang. Ya udah sekarang bacakan doa kunut. Jangan banyak alasan kamu. Enggak inti. Udah. Apa yang mau disampaikan di sini itu? Semangat ya belajar. Sama-sama kita semua belajar semangat. Gak cuman aku mau salam kenal aja sama Bang Juma. Aku dimanapun dia naik, aku selalu ikut. Selalu nonton. Oh iya. Ini bisa enggak? Iya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Udah, makasih Bang. Thank you. Ya, Bang. Aku dan kamu adalah satu. Kerasukan tuh. Aduh, udah bawa happy bed dulu. Allahu Akbar. Ya mumpung Ustadz kita ada, naikkan aja ke sini yang ini. Otennya dinaikin. Oh iya, ini yang lain diam. Bang Juma. Iya. Ini gimana sih puasa kalau keluar air mata itu batal nggak Bang Juma? Soalnya ada yang bilang batal katanya. Batal kalau keluar air mata terus masuk ke bibir. Enggak sampai masuk ke situ, enggak serius. Ini pertanyaan loh ini. Ini batal atau enggak? Soalnya tadi Dewa nangis ini. Kenapa itu? Oh enggak lah. Alasannya mau saya mau tahu tuh. Apa alasannya? Alhamdulillah kalau enggak. Soalnya tadi makan bakso kepedesan. Berarti enggak batal ya? Udah aku bilang kan. Saya tandai kalau udah Bang Neplos, Bang Dewa udah skip. Ya lanjut iklan. Itu ada yang nulis di bawah katanya ada yang rubah-rubah azan katanya ya. Di mana itu ya? Rubah azan. Iya Ustaz. Katanya ada yang rubah azan. Ya mungkin azannya pakai bahasa Bugis kali.
maksudnya. Itu udahlah, itu tuh mau tenar aja itu udahlah. Biar MUI lah nanti yang nanganin. Sesat. Oh ini saya orang Sunda Minang, Madura Minang. Ada yang nanya. Ini nggak jelas juga ini bang, nggak jelas juga bang. Separuh juga ini nggak bagus nih kayak gini. Iya, separuh ini. Ada Minangnya, ada apanya lagi? Madura. Ada Madura. Separuh ini. Ya samanya kamu, ada jinnya juga. Ini Bang Juma, bapaknya genderuwo ini, ibunya kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Mana ada orang nangis, tahu-tahunya kupikir nangisnya karena zikir istighfar makan bakso, memang kurang ajar. Allahu Akbar. Pesisir Selatan. Ya, anak derita. Indopuro. Jawab pertanyaan tadi. Ya. Halo, selamat Udah nggak ada yang mau naik dah. Sore. Salam, assalamualaikum. Anak derita. Halo. Anak derita. Oke, 3 2 1 tendang. Tusbol uni, tusbol one shoot pakai minyak zaitun. Daerah Israel. Dimah, Bang Malik. Sayanya Madura tapi di Banyuwangi. Madura tapi di Banyuwangi. Silakan anak derita. Dua. Dia udah open cam itu, udah open cam. Nggak kelihatan. Anak derita. Namanya derita sih susah jadinya, Bang. Jadi menderita terus. Sinyalnya mungkin. Tapi tadi malam tuh luar biasa memang Bang Zuma. Sakit sini. Iya. Tegang ya Ustadz ya. Nah, ini Ustadz, ini sekedar informasi. Teman kita Masaha ini Kristen tapi tidak mengaku Yesus Tuhan. Mungkin bisa diarahkan sedikit, kasih vitamin. Berarti ini apa namanya? Yehova ya. Stres Marius sama divisi ini ada Tuhan divisi 1 divisi 2 ini. Ini tarian. Oh, ini tarian. Oh. Ini tarian. Aku dulu kali mulai ngomong ya. Aku mulai provokasi ya. Janganlah, kita lagi puasa kalau provokasi. Iya, jadi Yesus itu satu-satunya orang yang pantas disalib karena dia tidak mewarisi dosa waris buah kuldi dari Adam. Nah, Muhammad tidak memenuhi syarat disalib karena Muhammad keturunan Adam. Anda salah. Sebelum Ustadz saya Anda keliru. Gini Bang, gini. Anda tahu nggak kenapa ada penyaliban terjadi kepada Yesus? Ingat, konsep pentuhanan terhadap Yesus dijual ke kenapa? Yang menyalibkan dan yang mengajarkan tentang konsep Kristen itu tahu orang Yahudi tidak akan mungkin Tuhan datang dibunuh di atas tiang salib. Satu. Yang kedua, Anda baca Ulangan 23 atau Ulangan 21 nomor 23. Anda baca di sana bahwa orang yang melakukan dosa setara dengan penjahat wajib hukumnya dibunuh, disalib. Oke? Nah, kenapa Yesus kemudian disalib? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus setara dengan penjahat kelas kakap langit ketujuh. Apa itu? Membatalkan segala. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Makanya Yesus diajarkan mati dalam keadaan terkutuk. Kenapa dia mati manusia yang paling besar dosanya di atas muka bumi ini menurut Bible? Kenapa?
kata kitab saudara, kata Bible, kata perjanjian lama, barang siapa yang kata Yesus sendiri, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat kerajaan langit. Itu perkataan Yesus. Nah, Yesus ini menurut pemberitaan Paulus, dia tidak menghilangkan hal yang paling terkecil, tetapi dia menghilangkan semua apa yang ada dalam hukum Torah. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pantas memang disalib. Kenapa? Karena dia bukan membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus wajar dan wajib hukumnya mati terkutuk karena dia membatalkan hukum-hukum Tuhan. Makanya Anda ada pilihan. Anda percaya kepada penyaliban oleh ajaran Paulus, atau percaya kepada Yesus, orang diselamatkan dengan cara taat kepada perintah-perintah Tuhan. Matius 5 nomor 19. Keselamatan hanya diperoleh dengan cara mentaati segala perintah-perintah Tuhan dan mengajarkan kepada orang lain. Demikian, silakan yang lain. Ya, apa namanya? Ya, gimana kalau kita ambil jalan tengah aja deh, ambil jalan tengah. Rungkat gitu, bubar. Oke lah. Oke lah, Kristen. Ini, oke lah, Kristen terimalah kritik Islam tentang hukum Taurat, meninggalkan hukum Taurat dan ajaran Tritunggal. Nah, tapi Islam juga harus maju satu langkah dong, harus percaya juga penyaliban Yesus. Gimana? Percaya penyaliban Yesus berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Yes, yang disalibkan di dalam kitab saudara. Memang betul, ada yang disalibkan. Oke? Ada yang disalibkan. Tapi itu adalah bukan Yesus. Dalam arti kata bukan anak Maria. Apa pembuktiannya? Anda coba baca di dalam kitab saudara. Ketika ada orang yang ditangkap bernama Yesus, masih ada juga orang yang berlari di belakangnya dengan melepaskan kain lenan. Dia lari dalam keadaan telanjang. Siapa orang yang menggunakan kain lenan ini? Satu-satunya orang yang menggunakan kain lenan, dia adalah Yesus Kristus, anak Maria. Sedangkan orang yang bebas dari penangkapan adalah orang yang lari sambil melepaskan kain lenan. Pertanyaan saya, siapa selain Yesus anak Maria yang menggunakan kain lenan pada saat itu? Anda bisa jawab. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan bisa menjawab itu. Silakan. Nggak tahu bang, siapa itu bang? Yesus Kristus yang melepaskan kain lenan, bukan siapa-siapa. Ketika dia melepaskan jubah, dia kemudian menggunakan kain lenan. Itu jelas tertulis di dalam Yohanes 13 nomor 4. Anda baca di sana. Sementara bangunlah Yesus dan menanggalkan kain jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada punggungnya. Ingat, satu-satunya manusia yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Sedangkan pada saat penangkapan ada seorang laki-laki yang lari dengan menanggalkan kain lenan, yang lepas dari penangkapan. Siapa laki-laki itu yang menggunakan kain lenan itu? Di dalam Markus 14 diceritakan lengkap di sana. Siapa? Adakah orang lain yang menggunakan kain lenan selain Yesus? Tidak ada, Bung. Nggak ada. Maka benarlah Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Subhanallah. Lanjut. Allahu Akbar. Ini Bang Zuma, kan Islam kan juga mengimani kalau Islam itu kan mengimani kalau Isa itu kan tidak berbapak kan ya kan? Iya. Nah, terus buat apa gitu loh? Buat apa Yesus dilahirkan tanpa bapak kalau tidak untuk disalib? Buat saya itu tidak masuk akal. Jadi manfaatnya apa dia Yesus dilahirkan dengan mukjizat dilahirkan tanpa bapak ini?
Dia datang sebagai pertanda kepada Bani Israel. As-Sukhruf, saya lupa ayat 59 kalau nggak salah. Itu jelas diterangkan di sana. Dalam surah Maryam ayat 19 juga dikatakan malaikat Gabriel seirama dengan apa yang ada dalam kitab saudara, dalam kitab Matius dan Lukas. Gabriel pada bulan ke-6 datang untuk memberitakan tentang kelahiran seorang anak yang suci. Itu sama dengan surah Maryam ayat 19. Apa tujuannya? Jangan gunakan Al-Quran untuk memahami itu. Tujuannya ada dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Allah Tuhan pencipta langit dan bumi telah menjadikan Yesus sebagai perantara kepada Bani Israel untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang engkau tahu. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi tujuan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus datang kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, hukum Musa. Makanya dikatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apa tujuan pengutusannya? Untuk mengajar mereka kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 7 nomor 49 Yesus mengatakan apa? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi orang Kristen yang tidak melakukan hukum Taurat menurut Yesus adalah orang terkutuk. Bukan Yesusnya yang terkutuk, kalian yang terkutuk. Kenapa? Karena kalian tidak mengenal hukum Taurat. Seperti itu saudara-saudaraku, saudara Masaha, silakan. Nanti dialognya dengan Ustadz saya, beliau guru saya ada di sini. Tentang Nabi Isa beliau paham, silakan. Iya, jadi analoginya begini, Bang Zuma. Jadi untuk mengepel lantai yang penuh lumpur, jadi lantai itu harus dipel sama orang yang tidak penuh lumpur juga. Jadi tidak mungkin menghapus dosa waris buah kuldi dihapus oleh keturunan Adam yang mewarisi dosa waris buah kuldi itu. Jadi yang harus mengepel lantai yang penuh lumpur harus ciptaan baru, Adam kedua yang tidak mewarisi dosa buah kuldi itu. Begini sebelum saya alihkan ya. Begini Bung. Al-Qur'anul Karim ya, jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, lalu kemudian dia bertaubat dan tobatnya diterima. Ini Al-Quran, berarti tidak ada dosa. Di dalam kitabmu diterangkan dalam Kejadian 5 nomor 2 dan seterusnya diterangkan bahwasanya Adam beserta istrinya dan keturunannya Allah, berarti tidak ada dosa waris. Siapa yang mengajarkan dosa waris kemudian? Paulus. Anda baca dalam Kejadian 3 nomor 13, ya, itu yang menyebabkan dosa bukan Hawa, bukan Adam, tetapi iblis. Jadi kalau ada penebusan dosa, maka dosa iblis yang tebus, bukan dosa Adam. Kenapa? Dosa Adam dan dosa Hawa itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Diberkati dia. Baca Kejadian 5. Oke? Iya. Itu yang pertama. Tunggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan yang pantas membersihkan lantai adalah orang yang suci, bukan kayak begitu caranya, bukan kayak gitu. Allah menurunkan aturan main kepada Nabi Musa alaihissalam agar manusia itu terselamatkan dengan cara apa? Mentaati perintah-perintah Tuhan. Baca 2 Raja-Raja 3 nomor 1. 1 Raja-Raja 3 nomor 1. Baca juga yang paling bagus Anda pahami adalah Yosua 22 nomor 5. Ulangan 11 nomor 1. Anda baca di sana. Orang diselamatkan dengan tata cara melaksanakan aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu bagi Bani Israel. Kemudian ketika Yesus datang, bukan untuk menebus dosa manusia dalam arti kata dia harus mati di atas tiang salib, tidak. Kalau untuk menebus dosa manusia pada masa Nabi Musa alaihissalam, Anda baca dalam Keluaran 29 nomor 14, orang-orang yang berdosa mendamaikan dosanya dengan cara mengorbankan Trinitas. Apa itu? Lembu, bagian dagingnya, kemudian kulitnya, kemudian kotorannya, 3 dalam 1 dibakar. Setelah Trinitas ini dibakar, maka dosa Bani Israel itu gugur, hilang seketika.
Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, Yesus, ketika datang kepada Bani Israel, bagaimana cara penebusan dosa? Yesus menjelaskan dalam Matius 8 nomor 4, lakukanlah apa yang dipersembahkan oleh Musa, persembahkanlah sebagaimana apa yang dipersembahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam melakukan persembahan hewan. Nabi Musa tidak pernah mempersembahkan nyawa anak manusia. Selalu hewan dan hewan. Nah, itu cara-cara Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada kaumnya sebagai penebus dosa. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Beliau ada datang kepada manusia seluruhnya untuk mensucikan manusia. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dari pengajarannya mensucikan manusia. Mensucikan manusia dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan isi Al-Quran, seperti apa manusia harus berlaku di hadapan Tuhan. Mereka yang bersalah, mereka yang berdosa, mereka yang kemudian melakukan kemaksiatan. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan seperti apa caranya supaya mereka suci. Makanya diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Kalau saya tidak keliru ya, di situ diterangkan ilahim wala'allahum yatafakkarun. Nah, itu dia. Engkau aku utus kepada seluruh umat manusia untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus berlaku kepada mereka sesuai dengan ketetapanku. Itu terjemahannya kurang lebih seperti itu. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk mensucikan manusia, dalam arti kata mensucikan dari kesyirikan, mensucikan dari dosa kecil, dosa besar. Dengan cara apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikuti beliau. Apa yang beliau instruksikan, apa yang beliau ajarkan, apa yang mereka pesankan, apa yang mereka perintahkan, lakukan. Atiullah wa atiur rasul. Demikian sementara, silakan. Ini jadi ceramah saya, ada ustadz padahal. Lanjut. Saya mau dengar Ustadz Abdul Malik. Jadi ya, beliau pakarnya. Di dalam Islam itu nggak ada kita dosa waris, karena kalau kita punya dosa ya kita bertaubat. Dan Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua itu udah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menerima taubatnya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan kemudian kami bacakan kepada Adam ya kalimat-kalimat dari Tuhan, fataba alaihi. Kemudian dengan kalimat-kalimat itu dia bertaubat. Apa? Fa akhadha Adam ma alqiyallahu ilahi min kalimatin wa hiya al-madhkurati fi qawlihi ta'ala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saat itulah doa yang dipanjatkan Nabi Adam alaihissalam, innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengalir kepada kami anak cucunya kita semua, tidak. Ya seperti itu Bang. Ya, sebenarnya sederhana saja saya sampaikan. Kalau mau tiap ayat lain untuk memperkuat Bang Zuma pakar. Baik, udah cukup. Halo? Ya, jadi ngelek. Ya, jadi dosa waris itu apa sih gitu? Pertanyaan kan sekarang itu apa itu dosa waris? Nah, itu kalau menurut saya dosa waris itu takdir kematian loh. Jadi sakit penyakit itu dosa waris. Kayak kanker, diabetes, nah itu dosa waris. Nah, dulu Tuhan memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya, itu sebenarnya tujuannya untuk menghapus dosa waris itu. Tapi kenapa dibatalin coba? Karena anak Ibrahim juga keturunan Adam yang warisi dosa waris itu. Sekarang pikir, buat apa membunuh orang yang nanti toh akan... Ini Tuhan gimana sih ini sebenarnya nih? Serius nggak sih Tuhan Anda itu? Bang, gimana Tuhan Anda itu? Gini, saudara Masahat, terkait dengan Nabi Abraham itu tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Allah hanya ingin menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris di sana, Bung. Dan Anda harus paham, ya, Anda harus paham. Cobalah Anda sekali-kali kemudian mendengarkan nasihat Yesus. Kasihilah Tuhan dengan akal budi. Maka kita kemudian beragama itu harus selalu mengikutkan akal ini. Coba andai saja Nabi Adam alaihissalam dalam perspektif pemahaman saudara-saudara Kristen berdasarkan kitab Kejadian,
tidak memakan buah ilmu pengetahuan, baik dan buruk, baik dan jahat. Apa yang terjadi kira-kira dengan kita keturunannya? Saya tanya kepada saudara, apakah Anda bisa main HP? Apakah Anda bisa naik mobil? Apakah Anda bisa menggunakan listrik? Apakah Anda bisa menggunakan pakaian? Tidak. Anda akan hidup layaknya kambing. Kenapa? Adam alaihissalam tidak tahu baik dan buruk, tapi dia disertai kelamin, disertai syahwat. Kenapa? Dia makan, dia minum, tapi dia nggak tahu baik dan buruk. Tapi ada lawan jenisnya. Maka yang terjadi, beliau dan istrinya akan melakukan menurunkan keturunan semakin hari semakin banyak. Tapi apalah artinya itu semua? Keturunannya pun tidak tahu baik dan buruk. Jadi kita ini seperti apa jadinya? Ketika ada manusia tidak tahu baik dan buruk, taruhlah misalnya, mohon maaf, ada di antara kita hidup di tengah-tengah keluarga kita ada yang kekurang apa? Ada yang gila misalnya. Dia tidak tahu baik dan buruk. Gimana kehidupannya tuh? Kalau dia di sekelilingnya adalah orang-orang yang juga tidak tahu baik dan buruk, gimana kehidupan kita ini? Harusnya kalau Anda menggunakan logika, Anda berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena dengan beliau makan buah ilmu pengetahuan, Anda semua orang Kristen bisa tahu baik dan buruk. Dan kalau Anda mengatakan dosa waris itu adalah menyebabkan maut, buktinya apa? Ketika Anda makan buah ilmu pengetahuan, apabila engkau makan hari ini, maka hari ini juga engkau mati. Adam makan, tidak mati dia, hidup sampai 930 tahun malah. Lalu kemudian ketika Yesus datang, dia datang untuk menebus dosa waris. Berarti dia datang menebus dosanya maut. Harusnya kalau itu betul adanya, begitu Yesus datang di abad pertama, mati terkutuk di atas tiang salib, setelahnya kemudian yang percaya kepada penyaliban itu tidak lagi mengalami maut. Tapi apa yang terjadi? Covid kemarin lebih banyak Kristen yang meninggal daripada orang Islam. Coba. Kan katanya dia tebus kematian, berarti kematian itu sudah nggak ada. Tapi faktanya begitu naik ke atas malah bermatian, semua pengikutnya dibunuh oleh Paulus. Mana buktinya? Seperti misalnya nih, ada orang menggadaikan emasnya di pegadaian. Begitu ditebus, nggak ada lagi bayaran bulanan, kan begitu? Tapi ini faktanya Yesus datang menebus, memberikan nyawanya. Tapi faktanya masih bermatian orang-orang ini. Berarti Heporia yang terjadi kemudian tentang penyaliban, dosa waris itu hanya ada di gereja. Dan hanya orang-orang yang pikun yang mau mendengarkan ocehan-ocehan seperti itu. Orang yang punya akal tak akan mau. Tak akan mau. Makanya di dalam kitab saudara, mohon maaf. 1 Korintus 4 nomor 10 diterangkan di sana, kita bodoh oleh karena Kristus. Oke? Oke ya? Oke. Silakan. Ya oke deh Bang ya. Terima kasih ya Bang. Ya, Aku kapan turun dulu, asyhadu? Bang. Ya, Mas. Belum Syahadatnya kapan? Boleh saya nambahkan? Syahadatnya kapan? Boleh. belum Bang, belum. Belum ya. Belajar lagi ya Bang ya. Pelan-pelan. Di dalam Biar lebih ajaran kuat kan agama paten. Islam, Pak saya, di dalam ajaran agama Islam, ini dulu kita masuk ke dosa waris dulu. Salah satu supaya kita terhindar dari yang namanya dosa waris, itu kita jadi mualaf. Insya Allah kita tidak ada yang namanya dosa waris. Di dalam ajaran agama Islam ya, semua para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali semua. Tetapi satu pun nabi tidak ada yang Allah kabulkan. Hanya satu nabi yang Allah kabulkan, yaitu Isa alaihissalam. Nah, disinilah puncaknya diskusi kita mengenai soal Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau ente mengatakan Yesus itu mati di salib, tidak. Yesus tidak sama sekali tidak mati di salib. Andaikan itu yang tersalib, itu ternyata bukan Yesus. Bukan. Nah, di dalam Matius 12, 38 nomor 40, di situ ada orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat tanda." Tanda itu ternyata diceritakan bahwa tanda itu adalah tanda Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus di dalam Bible dinyatakan tidak mati. Sementara Nabi Isa atau Yesus, apakah beliau mati? Beliau konon katanya mati. Itu sama sekali bertentangan dengan apa yang Yesus nyatakan. Nah, Yesus dipermuliakan. Di dalam Yohanes 12:23 jelas Yesus dipermuliakan. Di dalam Yohanes 12:27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah
apakah yang akan aku katakan? Selamatkanlah aku dari yang namanya seorang bapak. Ketika anaknya mau disalib, ketika anaknya hendak ditangkap, apakah yang namanya seorang bapak tidak akan menyelamatkan? Itu hal yang tidak mungkin. Jangankan bapak yang berkuasa, bapak yang tidak berkuasa sekalipun, kalau anaknya dalam kecelakaan, kalau anaknya ingin disalib tanpa ada kesalahan, pasti insting seorang bapak akan menyelamatkan. Yohanes 13:33, hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Itu Yohanes 13:33. Di dalam Yohanes 13:36, jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau, ini berbicara kepada Petrus, dia tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi jelas ya, ada berapa banyak ayat yang jelas Yesus itu dipermuliakan. Kalau misalkan Yesus dipermuliakan, pasti yang namanya Bapa itu menyelamatkan yang namanya anaknya. Yesus memohon kepada Bapaknya untuk diselamatkan, Bapaknya tidak mungkin tidak diselamatkan, tidak menyelamatkan yang namanya Yesus. Tidak mungkin. Dan ente tadi mengatakan mengenai dosa apa? Dosa itu dosa ditanggung sama Yesus. Baca Yeremia 31:29-30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi ayah-ayah yang makan buah mentah dan gigi-gigi anaknya merasa ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Ingat ya, kesalahannya sendiri. Terus di dalam Yeremia 18:20, orang yang berdosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Jadi jelas tidak ada sama sekali yang mengatakan kalau misalkan penebusan itu adalah ajaran dari Yesus. Bukan, tetapi itu ajaran dari Paulus. Kalau misalkan saya mengikuti ini ya, apakah benar Yesus itu menebus dosa? Ternyata kalau misalkan dikatakan Yesus menebus dosa, itu cuma 3 hari 3 malam. Cuma pada saat Yesus 3 hari 3 malam disalib. Betul tidak? Lebih hebat mana Yesus dengan Bang Toyib? Oh, Bang Toyib 3 kali puasa 3 kali lebaran, bos. Betul tidak, Bang Masa? Mantap. Silakan baca lagi ayat-ayatnya ya. Kalau misalkan ayat yang Dewa yang Dewa beberkan ini salah, tidak ada kesalahan sama sekali. Dewa hanya membaca di sini. Ternyata ajaran penebusan itu tidak ada sama sekali. Dan Dewa pernah mengatakan berapa kali di dalam Komal ataupun dimanapun juga, ketika Allah mengutus yang namanya nabi, semua nabi melakukan yang namanya kesalahan. Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu, dia memakan buah huldi sampai akhirnya dia diusir. Sampai akhirnya dia diturunkan ke bumi bertobat itu. 400 tahun Nabi Adam bertobat, tobatnya tidak Allah terima. Tapi pada saat kakinya menginjakan ke tanah Taib, Nabi Adam tobatnya diterima dengan menyebut nama Rasulullah SAW. Ya Allah, aku tidak tahu siapa itu Muhammad, aku tidak tahu makhluk apa itu Muhammad, tapi aku bertobat bihaqi Muhammad, demi nama Muhammad aku bertobat. Tobatnya Allah terima dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu, dia pernah membunuh orang Mesir, sekali pukul mati. Tobatnya sampai dia menangis. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya satu, dia pernah berbohong 3 kali berbohong, dia bertobatnya sampai menangis. Siapa kita ini? Nabi Allah langsung yang mengutus. Dia berbicara langsung dengan Allah. Tidak ada sama sekali yang ditebus. Mereka semua bertobat. Innallaha ghafurur rahim. Allah menerima tobat. Begitu Mas saya. Jadi ajaran yang namanya penebusan itu ternyata ajaran hoak. Terima kasih. Iya. Oke deh, abang-abang, aku turun ya. Itu ada akun meledak kayaknya mau naik. Nggak usah, dia nggak penting. Dia orang nggak penting dia. Orang nggak penting. Nggak. Jangan dinaikin. Nah, kalau Kristen lain boleh. Kalau meledak nggak penting. Dia selalu mengatakan begini, Bang Juma. Saya akan mualaf. Saya mengatakan berapa kali. Najis lu mualaf. Islam nggak butuh orang kayak lu. Lu nggak usah mualaf. Kafir aja udah. Ya, lanjut. Bang Dewa asar kayaknya. Ya. Bang, ya kan Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari. Nah, Yesus di dalam perut bumi 3 hari, ya sama dong berarti. Nabi Yunus meninggal atau tidak di dalam perut ikan? Ya tidak sih, tidak. Nah, Nabi Isa meninggal atau tidak? Ya meninggal ya. Nah, bedanya dari mana persamaannya? Jelas itu bertentangan.
Nah, kalau misalkan toh percaya nggak kalau Tuhan itu maha kuasa, Bang Masa? Maha segalanya, bisa melakukan apa saja. Percaya nggak? Nah, apa sulitnya bagi Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Apa sulitnya? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah hendak menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Dan apa sulitnya bagi Allah menyelamatkan seorang kekasihnya, Nabi Isa alaihissalam, dari penyaliban? Kecil bagi Allah itu. Kecil. Kan di ayatnya jelas di situ, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak pernah Allah mengatakan Allah menyalibkan anaknya yang tunggal. Tidak ada menyalibkan, mengaruniakan, bukan menyalibkan. Baca lagi ayatnya. Pinter dikit, Mas Aha, ya. Jangan divisi 1, divisi 2 ntar. Apa sih divisi 1, divisi 2? Itu Tuhan. Satu. Jadi gini Bang, maksud aku tuh gini. Jadi Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan keturunan anak yang lain, anaknya Tuhan yang lain. Siapa itu anaknya Tuhan yang lain? Adam. Aduh, gitu. Yesus keturunan Adam atau Adam keturunan Yesus ini? Kok terbalik sih? Yesus itu keturunan ke-60 dari Nabi Adam kalau dihitung. Karena kan Nabi Isa dikeluarkan dari rahim anaknya Adam. Jadi kalau jalur nasab keturunan ke-60, generasi ke-60. Coba silsilah Yesus, pengen tahu coba. Masa tahu silsilah Yesus? Masa? Coba silsilah Yesus. Pengen tahu. Oh ya sudah. Halo. Saudara. Saya mau nanya. Iya, Bang. Iya, Bang. Kenapa Isa diselamatkan, kok Muhammad nggak diselamatkan ya? Iya. Bang, cobalah kalau misalkan datang ke Komal itu selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Saya dari Assalamualaikum. Saya dari kekristenan. Oke, pertanyaan saya. Kenapa Isa diselamatkan Allah, Muhammad tidak diselamatkan? Ya, silakan Bang Juma. Bang Jum. Biar Ustadz kita. Karena orang ini kemarin udah aku buat mencret Nana kemarin. Jawab saja. Udah cebok. Ayo jawab. Iya udah cebok dulu belum? Ini ada 800-an orang ini pengen tahu kenapa Isa diselamatkan oleh Allah, tapi Muhammad justru dibiarin mati kena racun gitu loh. Oh, mati kena racun dari mana, Pak? Loh, itu kan ada hadisnya tuh. Coba Muhammad hadisnya. sendiri berkata bahwa kepada Aisyah berkata bahwa aku masih merasakan racun itu sebelum dia mati ya. Merasakan racun dari Khaybar. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Isa diselamatkan, tapi Muhammad justru dibiarkan mati kena racun? Iya. Silakan jawab. Tapi argumen Bapak aja udah salah Pak ya. Mau bertanya aja, gitu kan? Jangan menyimpulkan Nabi Muhammad itu diracun, nggak boleh seperti itu. Ya. Loh, itu Aisyah yang bilang kok. Saya lebih tahu daripada Bapak, ya. Jangan ngajarin Dan jarak kami, Khaybar dengan wafatnya ucapan Rasulullah itu 4 tahun. Iya 4 tahun tersiksa bro. Nabimu sendiri bilang dia sakit merasakannya sampai dia mati. Bayangkan. Ente mau 4 tahun tersiksa bro. Ente mau bertanya apa mau ngadu congor sama gua bro? Ya, mau bertanya apa mau ngadu congor? Oke, jawab. Kenapa Allah menyelamatkan Isa tapi membiarkan Muhammad mati? Iya, santai ya. Kalau mau adu congor. Kalau mau bertanya. Silakan Pak Ustadz. Enggak, jawaban saya sudah tadi. Yaitu ungkapan Rasulullah SAW. Wafatnya memang karena ajalnya. Ya, karena Rasulullah itu secara basyariah itu sama-sama seperti kita. Ana basyarakum mithlukum yuha. Bedanya beliau mendapatkan wahyu sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak. Ya beliau akan mengalami yang namanya wafat seperti itu. Ya. Itu tik-tak suami istri. Ya. Jadi tidak. Kan logikanya gini.
Logikanya gini. Logikamu. Kalau misalnya seorang ayah itu dia mengasihi seseorang anaknya, ya kalau anaknya yang sangat dikasihi pastilah diselamatkan. Tapi kok Muhammad dikatakan yang paling dikasihi, dia cahaya dari manusia. Kok nggak diselamatkan sih? Al-Maidah ayat 3. Kenapa Rasulullah SAW kemudian wafat ketika ajaran ini sudah sempurna? Al-Maidah ayat 3 sudah turun. Udah paripurna tugasnya karena beliau adalah manusia biasa. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Dan itu sudah selesai. Kenapa? Jadi maunya ente Nabi Muhammad tetap hidup gitu sampai sekarang. Ya. Jangan pakai logikamu lah. Paling tidak diangkat lah. Kenapa dibiarkan mati? Ya kok maunya Kenapa kamu? Isa diangkat? Loh. Nah, Isa diangkat itu untuk meluruskan nih fitnah-fitnah yang menuhankan dia. Ya. Ini gimana sih kok bawa Nabi Isa katanya Nabi Isa sama Yesus beda? Ini kadang-kadang inkonsisten kalian ini. Sekarang logikamu ini parah, bro. Dengar. Kalau misalnya diangkat untuk menghilangkan fitnah, lu bukannya Berarti justru kamu orang beranggapan dia tidak ada di Yesus bumi dan ini Isa diangkat sama ke ya? surga. Oke. Berarti kamu menganggap kalau Yesus diangkat dan ke Isa surga, sama ya? berarti Di dia sini ya? sampai sekarang masih hidup kan? Berarti di sini ente nganggap Yesus sama Isa sama ya? Oke. Ya itu sama dengan nabimu kan nganggap Isa sama dengan Yesus, nabimu yang nganggap gitu. Itu kan anak Maryam gimana sih? Jadi kembali lagi pertanyaan saya, kenapa justru Isa yang diangkat? Kenapa nggak Muhammad sih? Padahal dia kan sudah pernah ke surga katanya. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ana basyarum mislukum, Allah yang katakan. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya. Sesungguhnya Kamu tahu nggak ada hadis tentang apa yang berkata bahwa nabimu itu tidak dimakamkan selama 3 hari. Tahu nggak? Kenapa? Iya. Tahu nggak? Sampai Ibnu Abbas berkata sewaktu Muhammad mati 3 hari ya, dia berkata, "Itfinnu sabihakum innahu yaksanu kamanu yaksanu basar." Itu kenapa coba? Coba open cam tunjukkan dalilnya, Bos. Open cam, Bos. Tunjukkan dalilnya. Cari sendirilah. Itu kan semua ulama-ulama muslim tahu. Itu si Suma dari sini nggak? Suruh dia jawab tuh. Iya. Baik, kita diskusi di sini menggunakan akal ya. Yesus itu anak yang dikasihi ya, yang dipermuliakan. Betul. Nggak usah lompat ke sana kemari. Ente tadi bertanya, ketika mau dijawab, ente seperti tidak mau membutuhkan jawaban. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya udah gini aja intinya, Nabi Isa alaihissalam kenapa diangkat sama Allah? Karena Nabi Isa itu nabi yang gagal. Kok gagal? Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu bahwa Nabi Isa itu akan dipertuhankan. Makanya Nabi Isa akan diturunkan kembali ke dunia sama Allah untuk meluruskan ajaran-ajaran risalah-risalah para nabi. Karena di dalam ajaran Islam semua sebentar dong, gimana sih ente? Silakan. Ente mau jawab aja. Ente mendingan gini aja. Ente nanya sendiri, jawab sendiri aja deh. Ya. Bagusan kayak gitu. Ya, silakan. Saya ya. Jadi gini, yang pertama yang Anda harus tahu, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu yang diselamatkan? Maksudnya diselamatkan dari pembunuhan ya. Yang pertama karena Nabi Isa alaihissalam itu masih punya PR. Apa PR-nya? Dia akan datang kemudian untuk menghancurkan Kristen. Itu PR-nya. Yang kedua, seperti yang diterangkan oleh Ustadz saya tadi, ajaran yang diamanatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah selesai dan beliau tidak ditolak oleh umatnya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika ia datang, dia ditolak oleh umatnya, bahkan mau dibunuh oleh umatnya. Maka dia diselamatkan. Nah, yang ketiga, ketika Anda mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diselamatkan, justru yang Anda harus pelajari di sini adalah daging yang sudah dimasak dengan derajat yang sudah sangat tinggi, daging masak loh ini bisa berbicara bahwa aku mengandung racun. Beliau tidak sampai mati. Yesus, Yohanes 19 nomor 30, minum anggur setetes, mati dia.
Dalam kitab saudara. Daging yang bicara itu gimana caranya itu, Zuma? Kira-kira gimana? Sabar. Ada mulutnya apa kambing itu tiba-tiba sabar. mulutnya dari dalam periuk itu berkata, jangan makan saya. Tapi masalahnya ini sudah dimakan, baru kambing itu bicara. Jadi udah sempat ada yang dimakan. Kenapa nggak dikasih? Kenapa Muhammad tidak diperingatkan sebelum Jangan gemetar. Sabar. Iya, jawab aja. Ekat kalau nggak bisa diskusi aku kick loh. Udah aku nggak mau. Jangan gitulah Rifa. Kelihatan kalian semua. Nggak apa-apa. Sabar ya. Dengar. Tunggu jawabannya. Sabar. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan kenapa kambing itu berbicara, Anda lihat di dalam Markus 5 nomor 5 dan juga Anda lihat dalam Lukas 19:40, batu teriak-teriak. Batu aja teriak. Oke? Paham itu ya? Jadi tidak ada yang tidak bisa. Pakai timer aja deh, pakai timer biar sehat nih. Kamu nggak layak. Nanti kamu kupermalukan lagi kayak kemarin. Silahkan. Loh, kemarin aku permalukan lagi nanti kamu. Kenapa anak bayi itu dibunuh? Perintahkan. Kenapa anak yang menyusui itu diperintahkan untuk dibunuh? Kamu nggak layak. Kemarin sudah dikasih timer, kau kupermalukan. Sekarang saya tanya samamu, saya jelaskan samamu. Orang yang mau meninggal itu semua rasanya itu sama. Pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diracun, dia sedikit lagi pindah alam, sedikit lagi dia meninggal. Perasaan itu muncul kembali ketika dia mau meninggal. Maka perasaan yang sama kembali dirasakan oleh beliau. Maka dia mengatakan, aku merasakan seperti pada saat aku diracun. Maka dia katakan seperti itu. Diracun di Khaybar ya? Dengar. Iya. Tidak seperti Yesus, dia mati ketika minum anggur langsung mati. Sabar. Kamu yang bertanya. Kamu bertanya sebagai orang yang tidak tahu, dia tahu. Kamu duduk mencatat apa yang dijelaskan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mau meninggal, detik-detik meninggal, dia merasakan kembali saat-saat dia merasakan seperti ingin meninggal pada saat diracun itu. Ya, jadi meninggal dalam keadaan diracun, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal tanpa sakit, itu semua rasanya sama. Yang namanya maut, iya sama-sama merasakan maut itu sama, mati. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga Rasul mengatakan, aku seperti merasakan seperti aku diracun pada saat itu. Adalah tidak mungkin kemudian diracun 4 tahun yang lalu, meninggal hari ini, nggak mungkin. Itu nak masuk akal. Sama dengan beliau makan, mati pada saat itu, meninggal saat itu juga. Beliau tidak. Itu gambaran supaya Anda paham. Justru ini adalah mujizat yang sangat luar biasa. Lah Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 19 nomor 30 hanya setitis anggur dia minum. Apa dikatakan? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu matilah dia. Cuman setitik air anggur dicelupin dalam lidahnya, mati, bukan karena disalib. Coba. Jadi menurut Yohanes 19:30, Yesus itu mati bukan karena disalib, tapi karena diracun. Paham sampai di sana? Nah, kembali ke pertanyaanmu, kenapa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan? Kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diselamatkan? Kata siapa tidak diselamatkan? Orang yang meninggal bukan berarti tidak diselamatkan. Orang yang meninggal seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW justru diambil dari alam fana ini kepada alam yang jannah, kepada surga. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan Isa alaihissalam itu diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir untuk datang kemudian menjadi saksi, menjadi hakim kepada orang-orang kafir, agar orang kafir itu kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Itu alasannya. Demikian. Oke ya. Jadi dari penjelasan Zuma tadi, berarti Zuma mengakui bahwa memang Muhammad itu mati karena diracun. Racun di Khaybar. Itu tidak ada, Kamu jangan kayak Paulus. Kamu jangan kamu jangan tuyul tukang tahayul. Saya sudah menjelaskan. Saya tidak kejang. Saya hanya membahas tentang suci. Saya katakan itu rasanya semua sama.
Iya, mati nggak apa-apa, tapi diracun, kenapa mati di, nabimu berkata kepada dibunuh, Aisyah, semua "Aku masih perasaanmu mati itu merasakan." sama. Kenapa nabimu berkata saat terakhirnya itu, "Aku masih merasakan karena racun pada itu." saat dengar. Enggak seperti itu narasinya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan seperti apa yang dirasakan pada saat dia diracun. Dan memang pada saat dia diracun, di situ sedikit lagi dia meninggal. Tapi Allah kemudian menyelamatkan beliau. Nah, perasaan itu datang kembali pada saat betul-betul kok tersiksa. Apa buktinya dia tersiksa? Beliau ikut perang, beliau ikut haji. Apa buktinya dia tersiksa? Tunjukkan dalilnya dia tersiksa. Kamu itu fitnah. Kamu itu fitnah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah tersiksa dengan racun itu. Beliau sehat. Bahkan beliau memimpin haji wada, haji yang terakhir dilakukan bersama dengan umatnya. Di mana dia sakit? Nggak ada yang sakit. Lalu kenapa nabimu harus mention racun di Khaybar ketika dia hendak mati? Loh, dengarkan saya, pada saat beliau sedikit lagi detik-detik meninggal, tapi Allah selamatkan. Rasa ingin itu sudah ada pada masa itu. Ketika dia betul-betul meninggal yang beneran, kembali perasaan ingin meninggal itu ada. Makanya saya katakan, orang meninggal itu mati karena keinjak pohon, ketimpa pohon, mati di tempat angin badai, mati keracunan, mati sehat, semuanya rasanya sama. Kalau maka perasaan ingin mati itu yang kembali dirasakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda berkata bahwa Muhammad mati karena sudah ditakdirkan, itu belum tentu juga benar, karena dia tidak mati dengan tenang, melainkan berkata masih ada racun itu di dalam nadinya yang mengakibatkan dia kesusahan hingga mati. Ya, karena kalau misalnya dia kalau sebenarnya saya sudah menjelaskan. Sabar dengar. Saya sudah menjelaskan samamu. Zuma, dengar. Karena jika seorang kamu nabi tidak punya hendak kapasitas, mati, kamu tidak punya kapasitas, kamu tidak punya kapasitas menjelaskan. Kamu tidak punya kapasitas menjelaskan tentang hadis. Nggak ada kapasitas. Semua orang ini pintar semua, ya. Nggak ada kapasitas untuk menjelaskan itu. Nggak ada. Sabar. Nggak ada. Yang perlu kamu pahami adalah kenapa Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan. Untuk apa? Apa tujuannya? Itu yang harus kau khawatirkan. Ternyata Nabi Isa alaihissalam dia datang, dia diselamatkan untuk datang untuk menampar kamu. Ngerti? Iya. Tidak apa-apa, tapi masalahnya kalau seorang nabi, apalagi seperti Nabi Muhammad di dalam Islam, kalau hendak mati, saya yakin sekali dia akan terbuka kan. Kalau misalnya tidak ada perasaan takut dan lain sebagainya, ini pulang kepada Tuhannya, dia yakin akan mendapat hadiah, dia akan mendapat anugerah terbesar, yaitu kembali kepada penguasanya. Ini tidak. Pada saat terakhirnya justru berkata, aku masih merasakan racun ini di dalam tubuh racun Khaybar ini yang mengakibatkan kematiannya. Dengarkan. Apa yang dengarkan saya. Dengarkan saya. Tuyul, dengarkan tukang tahayul. Nabimu mati karena racun di Khaybar. Dengarkan saya, dengarkan supaya kau waras, dengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya sedetik menuju kematiannya apa yang dikatakan umatku. Beliau kalau sakit karena diracun mustahil lebih memperhatikan umatnya daripada dirinya. Paham? Bandingkan dengan Tuhanmu, dia meninggal, dia tidak pikirkan umatnya sekali. Eli lama sawaktani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang sakit itu Tuhanmu. Kesakitan dia sampai dia merintih. Kalau nabiku dibandingkan Tuhanmu, nabiku baginda Rasul Muhammad SAW meninggal dalam keadaan terhormat. Ummati ya Rabb, selamatkan umatku. Kalau Yesus selamatkan aku. Tuhan minta diselamatkan. Apakah Nabi Anda yakin bahwa umatnya tidak bisa diselamatkan? Kok Anda bertanya seperti itu? Kenapa larinya ke sana? Ini cerminan kasih sayang. Dengarkan. Dengar. Lanjut Ustaz, lanjut. Apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu diilhamkan juga oleh Allah. Itu Anda percayai gitu.
loh. Jadi Itu apa yang bentuk keluar dari sayang mulutnya berarti Rasulullah kepada kami umatnya. apakah nabimu Beliau berkata memanggil kami sembarangan? umatku, Apakah- dan apakah itu bukan Rasulullah ilham dari mengatakan kami Tuhannya? adalah bagian dari saudaranya. Ya, apakah itu bukan ini hikmat dari Tuhan? Dari Allah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya, berarti kan apa yang diwahyukan juga kepadanya yang diucapkannya. Berarti apakah Anda muslim ini yakin bahwa Anda akan percaya? Nabimu sendiri tidak percaya bahwa kalian akan diselamatkan. Siapa yang bilang kullu ummati yadkhulunal jannah? Semua Loh, umatku itu akan tadi masuk barusan surga. Suma bilang itu loh. Suma barusan bilang bahkan ketika matinya pun kata terakhirnya adalah bagaimana itu mulai lagi Nggak kayak ada yang Paulus, salah Kak. dengan ucapan, nggak ada yang salah dengan ucapan Bang Zuma tadi untuk bab itu. mulai Itu mulai lagi kayak Paulus. rahmatnya, bentuk kasih Licik. sayang Rasulullah Licik. kepada kami umat. Ya, sayang Manusia tidak licik masalah. kayak Paulus. Kalau misalnya sayang itu saya bisa berkata, oh ya, tolong berkati umatku ketika aku kembali padamu, biarkan mereka tetap jalan dalam keselamatan. Bukan berkata, bagaimana mereka ini selamat tanpa aku. Tuyul, dengarkan saya Tuyul. Rasulullah justru mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kamu surga. Ayo. Ada nggak jaminan Yesus kepada Kristen? Ada nggak? Tunjukkan satu data. Yesus menjamin Kristen. Coba. Ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak seorang pun datang kepada Betul. Yang saya minta adalah jaminan Yesus kepada Kristen penyembahnya. Ada. Pemakan babi yang tidak bersunat ini ada. Ada jaminannya? Kami adalah ada jaminannya? Kristus. Nah, masalahnya kamu sekarang bukan tidak ada pengikut. jaminan Kamu kalian. bukan Bahkan Nabi kamu bukan pengikut. Nabimu Kamu sendiri bukan berkata pengikut. bagaimana dengan umat yang ditinggalkan ini? Gimana nih? Kamu bukan Nabimu pengikut. sendiri tidak bisa Kamu bukan menjamin pengikut. kalian. Kamu bukan pengikut, kamu Tuhan. Tadi sudah saya Sudah bacakan dibilang ucapan tadi. Nabi saya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk Jadi surga kalau- ila man aba. Jadi kata terakhir tadi yang diucapkan Nabimu itu apa? Itu wujud kasih sayang, Tuyul, tukang tahayul. Iya. Kau coba boleh kasih dengarkan. Dengarkan. Sebelum meninggal dunia saja masih masih memperhatikan umatnya. Masih Dengarkan saya. kami. Nggak apa-apa. Ini bukan perhatian, ini dengarkan. perhatian atau ketakutan. Nenekmu Coba kiper ulangi emang kata-kata Yesus. itu. Silakan Emang diulang Yesus. kata-katamu. Zuma. Emang Yesus. Ulangi kata-katamu. Emang Yesus. Ulangi kata-katamu. Baginda Ulangi Rasulullah Muhammad kata-katamu, Sallallahu Zuma. Alaihi Wasallam meminta kepada Allah untuk memspesialiskan umatnya. Ummati. Bayangkan itu. Nah sekarang mana seruan Yesus ketika dia mau meninggal? Allahku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lebih terhormat kematian Stefanus. Apa yang dikatakan Stefanus ketika dia mau meninggal? Dia teriak juga sama seperti Yesus. Tapi muatan teriakan Stefanus, Tuhan, jangan kau tangguhkan dosa kepada mereka, sebab mereka Stefanus tidak berkata tahu kepada Tuhan apa-apa. Yesus. Itu. Stefanus itu tuh. Stefanus berkata kepada Tuhan Yesus, Oh, nggak mungkin. Kenapa? Yesus sendiri teriak, Eli, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Datang kau jadi mengatakan Tuhan itu adalah Jadi Yesus. Itu namanya nenekmu kiper. Yesus yang Jadi minta begini. tolong, kau katakan dia Tuhan. Yesus aja teriak, Jadi begini. Tuhan, Jadi begini. kenapa Jadi kau begini, tinggalkan Zuma. aku, Tuhan? Stefanus, Tuhan, jangan kau tangguhkan dosa ini kepada mereka. Maka matilah Stefanus. Stefanus lebih terhormat. Yesus ngemis-ngemis dia mau diselamatkan. Tuhan kok kayak gini. Ya itu kan pandanganmu, tapi kan masalahnya Ini melalui bukan pandangan perbincangan kita saya. ini, sabar. Ini kitabmu yang mengatakan Sabar Suma. Nih, kalau berhadapan dengan saya nih Rifa, si Suma ini suka kejang-kejang, nggak tahu kenapa, nggak bisa tertib. Padahal santai aja. Karena kamu itu penyesat. Kamu itu tukang framing. Kau itu penyesat. Kamu itu mengikuti pola hidup Paulus. Kok bagaimana Caramu penyesatnya kan cuma mengatakannya sesuai dengan logika loh. Oke, begini. Sabar Suma. Tidak usah kejang-kejang, santai. Bukankah Ustaz saya sudah menjelaskan setiap umatku itu masuk surga. Bahkan saya menambahkan, aku menjamin engkau surga apabila engkau menjamin aku 6 perkara. Rasulullah Muhammad SAW menjamin surga. Sekarang mana jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya? Ada. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu bukan jaminan, Toyol.
Yang saya minta jaminannya. Baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9, 10, 11. Jelas sekali orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mana coba tunjukkan ke saya. Dengarkan. Mana jaminannya Yesus kepada penyembah-penyembahnya, jaminan surganya Yesus kepada Kristen mana? Tunjukkan ke saya, mana dalilnya? Cuma nabimu sendiri tidak menjamin dia masuk surga. Nabimu sendiri. Kata siapa tadi udah dibacain hadisnya? Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Ini kalau ada ini bisa saya bukain ini. Sabar bukain ya. aja, Kalian mau lihat hadisnya. Dasar buta huruf. Aduh, kalau saya bisa nunjukin gimana? Apa? Ya, apa bukain Zuma aja, mau, bukain. Apa Zuma mau jadi ini, mau jadi Iya, Kristen? bukain aja. Saya perlu Nenek waktu, kiper. sabar. Mending saya jadi hewan daripada saya jadi Kristen. Mending saya jadi kambing daripada saya jadi Kristen. Paham itu? Enak kali kau bicara. Bahkan orang Kristen kan memang kambing mau domba, Bang. Biarin aja. Mending aku jadi kambing asli daripada jadi Kristen. Udah manusia, otak nggak berfungsi. Enggak. Percuma Itu jadi bisa manusia saya otak bawa nggak jalan. nanti saya Iya, bisa karena- bawa hadisnya. Ini saya harus nyari. Hadisnya kan banyak, saya harus nyari. Tapi begini, saya ngomong itu nggak asal loh. Saya ngomong itu nggak asal. Nabi sendiri tidak menjamin dirinya masuk surga. Apakah Zuma yakin masuk surga? Oh, tahu saya, Bang Zuma. Tahu saya, Bang Zuma. Ya, itu metafornya Nabi bahwa kita masuk surga itu bukan tergantung banyaknya amal soleh, tapi karena ridho dan rahmat. Iya, memang. Mesti itu hadis itu. Iya, larinya ke sana, Ustaz. Mesti ke sana. Maaf ya. Kalau begitu karena ridho, berarti ada yang masuk neraka karena ridho. Kasihan deh lo Enggak dong. Bagaimana dengan hadis yang berkata bahwa seseorang yang sudah melakukan amal baik itu tinggal sehasta dari surga dia dimasukkan ke neraka? Gemeteran sih, biasa aja jangan gemeteran. Jadi itu hadis Biasa aja, ya. Bos. Jadi ini kalau hadis ini jadi khotbah saya. Itu hadis sebagai pesan kepada kami orang-orang yang beriman agar jangan bangga dengan banyaknya amal soleh yang kami kerjakan lalu memandang hina orang-orang yang masih belum melaksanakan amal soleh. Karena apa? Bisa jadi orang yang beramal soleh ini tiba-tiba dia bertobat melakukan satu amal soleh dan itu berkualitas di sisi Allah karena keimanannya dia akan dimasukkan ke surga. Walaupun Ustaz bisa tolong bacakan hadisnya dengan lengkap? Itu sudah saya bacakan hadisnya itu. Ya, Enggak, itu ada di situ dikatakan bahwa ketika ketetapannya turun, ketetapan Allah saya turun. ini lagi di luar, maka ya, orang saya itu lagi akan tidak di melakukan rumah. amalan surga. Ya. Iya. Maka orang itu yang melakukan kejahatan itu akan melakukan amalan surga dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Oke, saya senang kalau jelasin tuh open camp ya, bukan mau narsis. Berarti ada ketetapan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah, bukan begitu, Pak Ustaz? Oke, tunggu ya, tunggu. Ya, buka dulu hadisnya. Mari kita lihat. Wah, aku hobi. Hadisnya. Ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan surga tapi kemudian dimasukkan ke neraka. Ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka tapi dia dimasukkan ke surga. Satu, kenapa ada orang yang melakukan amalan-amalan surga tapi kemudian dilemparkan ke neraka? Dia ujub dengan amal soleh yang dia kerjakan. Dia ngerasa lebih soleh dari orang lain. Dia ngerasa lebih baik dari orang lain. Meninggoy dalam keadaan itu hangus. Ini. Ya, itu Hadisnya bagian mana? warning, wa'id. Dibaca dulu Nah, hadisnya. ini karena dibacain. Saya Enggak. lagi di luar, saya ini Wah. lagi di luar kota sedang syafar ya. Gini, Tapi gini. saya tahu Apa- hadis apa- itu ini apa saya saya lebih tahu karena dari kamu kan umat Anda? terjemah, saya terjemahkan. Ya, biarlah karena kalau saya baca matan Arabnya panjang nanti. Oke. Enggak usah. Dengerin dulu dong. Ini saya jadi khotbah nih. Ya, sekaligus ada 1.200 mayoritas muslim ya. Kemudian ada orang-orang yang melakukan amaliah-amaliah penghuni neraka, apa itu kemaksiatan, bahkan mungkin kesyirikan gitu ya. Selagi dia masih hidup, tadi malam tuh sudah saya sampaikan, jangan vonis dia penghuni neraka. Bisa jadi dia bertobat kepada Allah lalu kemudian dia melakukan satu amal soleh dan amal soleh itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggoy dalam keadaan beramal soleh, husnul khotimah, dia dimasukkan ke surga. Ya, ini hadis wa'id juga hadis sebagai
muhasabah, yang rajin beramal soleh, teruslah memohon keistiqomahan, jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Yang saat ini sedang berada di jurang kubangan kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kau bertobat lalu kau beramal soleh, Allah ampuni tobatmu, Allah terima tobatmu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu tawwabur rahim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bertobatlah engkau. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, karena Allah mengampuni seluruh dosamu. Innahu tawwabur rahim, karena Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi hadis itu harus dijelaskan. Jangan baca terjemah, ada syarahnya. Inilah syarahnya yang saya kutip dari para a'immah dari kalangan kaum muslimin. Jadi ente jangan baca terjemah lalu simpulkan sendiri, malu gitu loh. Apa saya yang lebih tahu hadis ini atau Ustadz yang lebih tahu? Sebut itu ada berkata bahwa karena ketetapan Allah, ya. Jadi bukan karena dia melakukan amalan itu karena keinginan dia melakukan amal, ya. Ya. Buset. Apa namanya? Ulangi lagi. Itu ada di Bukhari 3208. Iya. Ada Bukhari 3332 dan lain sebagainya, ya. Saya baca ya salah satu. Nggak nyampe juga. Enggak, maksudnya begini Pak Ustadz, Allah menetapkan yang masuk ke surga, artinya Allah itu maha tahu, ya kan? Ya. Memang Allah maha tahu bahwa Allah memang sudah menetapkan. Nah sekarang gua tanya balik sama ente, apakah Tuhan ente itu maha tahu? Kan sudah Gini, saya bacakan ya, saya bacakan hadisnya dulu. Bentar Bang Dewa. Saya bacakan hadisnya ya. Sebenarnya kalau dia pahami hadis itu, ya baca. Saya baca ya, oke, dengar. Demi Allah, zat yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah atau surga, sehingga jarak antara dia dengan jannah itu tinggal sehasta. Namun dia didahului oleh Alkitab, catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Namun dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka dia masuk ke dalamnya. Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, nah berarti ada takdir di situ. Seseorang masuk ke dalam jannah dan seseorang masuk ke dalam neraka sudah ditetapkan oleh Allah, karena takdir Allah yang turun ketika saat sebelum dia masuk kepada jannah. Takdir Allah turun, dia akhirnya melakukan perbuatan amal jahat sehingga dia masuk ke neraka. Jadi takdir kalian itu sudah ditetapkan. Makanya ketika saya tanya kepada teman-teman muslim, apakah Anda yakin masuk neraka? Walahu alam. Kita tidak tahu takdirnya. Itu kenyataannya. Berarti kalian sudah ditakdirkan akan ke neraka dan akan ke surga. Salah seorang pun tidak ada yang tahu hal itu, kan? Benar? Iya. Kami kalau misalkan kami ditanya apakah masuk surga, insya Allah. Tidak ada kami yang berani mengatakan kami itu yakin masuk surga. Pasti. Tapi insya Allah kami akan masuk surga. Nah sekarang karena Allah sudah menetapkan, Allah itu maha tahu. Apakah di Kristen itu Tuhan yang maha tahu tidak? Siapa yang masuk ke surga, siapa yang masuk ke neraka nanti? Kalau barang misalkan siapa Allah yang percaya kepada Yesus, bahwa dia akan ini adalah masuk ke surga bersama Bapa. Itu saja kalau jawaban Kristen. Masalahnya itu adalah takdir ini. Pertanyaannya bukan itu, dengerin pertanyaannya. Jangan budek ente, jangan pura-pura budek. Sabar, biar Ustadz dulu. Pertanyaan gua mengatakan ini yang kepada ente, yang lagi bicarain Ustadznya. Apakah Tuhan ente yang itu tahu? Ustadznya? Apakah yang Tuhan ente itu tahu? Bukan, gua bukan Ustadz, gua bukan siapa-siapa. Apakah Tuhan ente itu maha tahu? Ketika ada orang Kristen masuk ke surga sudah ditetapkan apa belum? Aduh, saya mau bicara dengan Pak Ustadz lah. Coba ente bertanya dulu bagaimana mungkin yang namanya takdir di tangan Tuhan, rezeki di tangan Tuhan, semuanya di tangan Tuhan, sementara tangan Tuhan ente kena paku. Gimana ini ceritanya? Begini, kalau soal takdir itu, saya masuk di room ini pun adalah takdir dari Allah. Dengar, nggak usah ketawa. Lu nggak pernah mau ngejawab pertanyaan tentang Yesus, lu cuma nanya terus memframing, lu nggak pernah menjawab pertanyaan orang Islam. Tapi kan sudah diakui oleh hadis tadi kan sudah saya jelasin sepanjang lebar. Jadi gimana Ustadz Malik sama Bang Zuma, aku turunin atau gimana? Apa masih mau didengarkan orang ini? Hadis itu hadis wahid.
peringatan buat kita. Nanti itu masuk ke dalam hadis muflis, ya, penjelasan-penjelasannya, ya. Allahu Akbar. Udah disyarah. Ya, kalau begitu Pak Ustadz, kesimpulannya adalah menurut Nabi Anda, semua orang Islam, semua orang ya, itu hidup mengikuti takdirnya. Apakah dia akan masuk surga atau akan masuk neraka? Tidak ada seorang pun yang tahu. Semua itu karena anugerah atau ditetapkan oleh Allah. Sehingga walaupun Kalau Pak Ustadz ini atau Pak Suma ini berbusa-busa menyiarkan berzakat, kapan saya ngomongnya Anda melakukan semua perbuatan surga, tetapi tidak menjamin Dia bahwa nanya sendiri, Pak Ustadz. Nanya sendiri, jawab sendiri, itu maksudnya. Orang Bahlul diam dulu, kan keluar jadinya. Kata-kata Bahlul keluar juga kan? Yang jelas, ya, surga dan neraka telah Allah tetapkan untuk seluruh makhluknya. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu ketetapan Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yang tidak beriman kepada Rasulullah dan orang-orang musyrik, ya, mereka itu telah ditetapkan berada di neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Sementara orang-orang ditetapkan oleh Allah masuk surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, ya, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar. Maka dia telah ditetapkan bagi mereka balasan surga. Hilang. Nah, untuk kita internal Islam, bagaimana membahas bahwa sedang berada di zona kesolehan ini, ngerasa lebih baik dari orang lain. Ya, karena apa? Ketika nanti kita udah depan pintu surga, ada yang menuntut haknya dari diri kita, ditunda. Itulah hadis muflisul amal. Tentang apa? Orang-orang yang nanti akan menuntut kisosnya kepada kita. Ya, Allahu Akbar. Ngulang lagi itu saya nggak bisa, Bang Zuma. Nggak tahu. Iya, itulah mereka, Ustadz. Mereka nggak bisa baca kitabnya sendiri, tapi mereka merasa lebih tahu tentang kitabnya umat Islam. Kan lucu gitu. Membahas tentang kitabnya umat Islam, mereka laksana anak TK yang melihat sampul sebuah buku lalu membuka praktek. Buka praktek jadi dokter. Mereka baca tentang buku kedokteran, baru sampulnya nih. Tiba-tiba mereka buka praktek, merasa sudah jadi dokter. Itulah mereka. Coba suruh baca kitabnya mereka, dia nggak bisa baca. Tapi kalau berbicara mengenai Islam, Al-Quran, woi, ngaku dia lebih hebat daripada lulusan Mesir. Kenapa? Karena ya mulutnya lebih besar dari otaknya, gitu. Kayak Edis dong, Bang. Saya itu lagi. Halo teman-teman semua. Itu tadi Edis yang mana sih tadi tuh? Edis kembaranmu. Edis ini kan dia ini, Bang. Dia 9 tahun belajar Al-Quran loh. 10 Oh, 10 tahun dia belajar Al-Quran loh. Enggak, saya cuma konfirmasi aja. Sekarang udah naik gitu. jadi 12 tahun sekarang. Nih, 12 tahun. Oh, 15. Nggak tahu brother Edis katanya. Edis, kenapa sih saudara-saudara lu kayak gitu semua, aneh? Enggak, Rifa, saya cuma naik itu cuma mau konfirmasi aja gitu loh. Itu kan pakai nama saya gitu loh, siapa gitu orang itu gitu loh. Si Ehad, temen lu satu, Oten, Ehad kawan lu, masa lu lupa? Kenapa kok harus pakai nama saya gitu? Ya mungkin kau terkenal menurut dia. Nggak ini sama dia diskusi sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan beres. Terus aja ini yang diputar. Udah. Ini aja ada Pak Yohanes di sini. Ada Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Enggak, saya cuma nanyain itu aja gitu loh. Ya, kami nggak tahu, Edis. Kami nggak tahu. Ya, udah. Silakan Pak Yohanes. Oh, sampai segitunya. Edis turun gitu ya, soalnya Edis nggak bermanfaat. Iya, turunin aja. Saya juga cuma konfirmasi aja gitu. Turunin aja. Iya. Segitunya gitu loh kalian gitu. Loh, kok kalian?
dia yang bikin nama sendiri ya. Yang Maaf ya ditanyain Edis, kamu nggak Perasaan nggak ada bermanfaat. Maaf ya Edis, kamu tuh nggak bermanfaat. Aku setengah mati. Halo Robinson, halo Pak Yohanes, silakan speak up, tanya-tanya. Kalau nggak mau bertanya nanti ditanya. Pak Yohanes, Pak Yohanes. Halo, Pak, halo, suara halo. aku udah serah. Terdengar. Ya, halo Robinson. Pak Yohanes, kalau nggak ngomong aku kick. Pak Yohanes, woi, Pak. Salam, salam. Udah aku kick. Silakan Robinson. Halo, halo. Selamat sore. Halo. Ya, silakan Pak Robinson, selamat sore. Iya, silakan Robin, suara lu kedengeran. Ini lagi bahas apa begitu? Atau tidak? Allahu Akbar. Halo. Iya lagi bahas paku. Paku. Paku maksudnya? Kita lagi bahas paku. Tanyanya Paku Bang maksudnya Zuma, bagaimana? kalau nggak percaya tuh. Tanyalah Bang Zuma, paku. Maksudnya paku bagaimana? Ya paku aja udah. Hah? Tanya Bang Zuma, itu Bang Zuma lagi ngebahas paku ya gitu. Apanya yang dipaku gitu. Oke, Bang Zuma. Atau boleh bebas bertanya lah begitu. Bang Zuma lagi buka puasa. Oh. Bang Zuma di mana? Saya juga lagi berbuka puasa Enggak ini. lah, bercandaku ya Allah. Robin, kamu mau nanya apa? Udah kamu nanya-nanya aja lah Robin, kamu nggak usah ngasih pertanyaan nggak usah menjawab. Bertanya aja belum tentu bener. Nanya aja dulu Robin. Oke, saya mau tanya seperti ini sih. Soal puasa, kan lagi bulan puasa ini kan biasa puasa begini kan di tempat-tempat umum kan ada muncul organisasi-organisasi yang kayak menutup paksa warung-warung, tempat orang berdagang begitu. Menurut tanggapan Unirifa dan teman-teman Muslim itu kira-kira Ya nggak boleh lah, orang aku jualan nasi kok. Masa kamu mau bongkar tempat jualan aku ini sekarang? Bener aja. Nah, Siapa itu itu? dia, Siapa bagaimana? itu? Nah itu dia yang mau saya tanyakan. Kenapa ada orang-orang yang begitu? Imannya ketika lihat orang Iya. makan. Kok nanya sama kami? Yang Saya macam-macam begini, Robin. maksud saya begini kan, kalau saya percaya bahwa ajaran yang benar atau tidak itu dilihat dari buahnya. Pohon yang Buahmu benar apa? pasti menghasilkan Emang buah yang buahmu? benar. Jadi artinya Emang bahwa menurut agama Kristen kalau benar itu misal- dilihat dari buah kamu apa? Iya menurut saya buah apa? Tuhan sudah memberi. Dengar dulu, saya habis bicara dulu. Saya belum habis bicara langsung disambung-sambung ini. Saya bingung mau dengar atau mau bicara ini. Ya udahlah, aku lagi puasa, makanya semangat. Lanjut. Oh iya, silakan. Selamat puasa. Iya. Ya ini maksudnya saya tanya begini kan, kita selalu mengaku saya ini ajaran paling benar, tapi kalau menurut saya ajaran mana yang paling benar dilihat dari buah dari ajaran itu. Kalau saya mengaku benar, tetapi dalam kenyataan saya mengganggu orang lain, merugikan orang lain, yaitu saya tidak anggap bahwa itu sebuah ajaran yang benar begitu. Nah, Iya sama, aku juga gak akan menganggap orang yang memperkosa anak kecil di Vatikan itu ajaran yang benar. Iya, saya juga tidak percaya kalau Gue juga nggak Nabi percaya kalau ada Muhammad orang yang menyalip anaknya dan menyebut orang jahat juga bukan ajaran benar. Dulu dengan saya. Lu kesurupan? Aku juga nggak percaya Habis saya lah belum kalau habis ada Tuhan bicara bunuh sudah diri. Habis saya sudah Itu ajaran habis macam bicara, apa belum habis coba? bicara sudah Aneh disambung-sambung lu. bagaimana ini? Katanya hebat. Ini baru dibicara begini Yang kan bilang sudah hebat langsung siapa? sambung-sambung ini bagaimana? Emang yang bilang hebat siapa? Kamu yang bilang aku hebat kan? Berarti aku hebat lah. Dengar dulu, ini kita satu-satu dulu toh, profesional saja toh. Enggak, ente kalau ente mau bertanya saja ya. Iya, Tidak usah malah ngajak bertanya, tapi belum habis bertanya sudah langsung tanya jawab. Saya bingung bertanya aja salah. Apalagi menjawab. Ya sudah, warung salah gitu aja udah. Maksudnya begini. Sudah warung salah. Woi, dengar dulu. Gimana sih?
Makanya dengar dulu. Orang kalau habis bicara habis baru kamu dengar baru kamu jawab. Iya didengar dari tadi didengar ini. Iya, orang habis bicara dulu belum habis sudah dipotong-potong. Ini macam ini baru jawab saja. Balusan jangan menyimpulkan. Gimana sih ente? Bertanya dengar aja. Dulu. Menyimpulkan didengar. Ini didengar dari tadi didengar. Iya, dengar dulu. Didengar. Belum habis bicara sudah lanjut bicara. Potong-potong saja. Silakan bicara. Silakan bicara, saya dengar. Saya dengar, silakan. Lain kali sajalah saya jawab. Kalau mau begini kayaknya kalian sudah lapar butuh buka puasa tidur lain kali saja. Lapar emang. Kami memang sudah lapar ini. Lapar banget. Lapar pengen makan tritung. Silakan bicara. Oke, dah. Dengar kok ini. Salam. Salam Pak. Pusing banget. Yesus buat ajarannya lah, kamu kenapa nggak puasa? Jadi dalam kita beragama kita beragama jangan melihat oknumnya, tapi melihat ajarannya. Kalau oknumnya bisa melakukan apa saja, bisa oknumnya itu. Bahkan seorang kiai, seorang nyebelin bisa melakukan apa saja. Bang Dewa, kenapa sih Oten dari tadi nyebelin banget? Tahu ini. Yang sehat napa dari tadi aku tuh udah lapar pengen makan tritung. Ada aja gua paku juga loh semua. Halo Pak Pil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Muslim. Ya, Kristen. Waalaikumsalam. Oh yaudah. Woi silakan woi. Lu mau dipaku juga woi. Ya paku itu tanda kemenangan. Karena paku itu melambangkan kemenangan. Iya. Salib itu tanda kemenangan. Hadir. Siapa yang bilang barusan itu? Paku itu tanda kemenangan, salib tanda keberhasilan. Woi, kursi listrik juga tanda. Kalau tanda Tuhan meninggal di kursi listrik, besok-besok kursi listrik dari simbol kedamaian itu. Ya itu aneh. Menurut kami, menurut iman kami. Kalau Bapak Kristen. Shalom Bapak, saudaraku. Silakan Bapak tanya sama Bang Zuma, sama Ustadz Abdul Malik, sama Bang Dewa. Aku diem. Enggak, mau dibahas apa nih Pak? Paku Pak, paku. Kenapa itu paku? Ya itu tanda waktu disalibkan di paku. Itu apa Pak barusan bunyi? Oh enggak. Anak. Ya jadi gimana itu Pak? Apa kata Bang Zuma barusan tuh? Dipaku nggak sih? Ya dipaku lah. Sakit nggak kira-kira kalau dipaku sama dia? Dia kesakitan nggak? Pak gini Pak, aku mau bilang gini ya. Dia itu kan menebus, Tuhan Bapak kan menebus dosa banyak orang. Dosa orang kan banyak yang besar-besar tuh. Ada yang membunuh, ada yang memperkosa kan gitu. Nirifa. Sebentar lu Nirifa, Bang Zuma, Boy, Bang Dewa. Iya, Pak Fel, izin turun ya, mau siap-siap asar di sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum, salam. Nah, jadi kan Pak, dia kan menebus dosa orang-orang tuh. Sebenarnya nggak adil sih Pak, kalau dia cuma dipaku doang. Aku pengennya tuh dia dikuliti Pak, terus dikasih jeruk nipis, karena kan dosa orang banyak. Jadi harus merasa sakit banget dia itu. Masa ada dia Muslim cuma di bawah neplos nggak?